Kepala desa di Bangkalan, Jawa Timur. Celurit dan senjata tajam ini mereka bawa saat menunggu keputusan rapat tertutup di Pendopo Bupati soal kisruh Pilkades. Sini. Sini. Ya. Tajam. Senjata tajam berbagai jenis yang disembunyikan di bawah bangku mobil dan ditutupi kain ini diambil polisi. Tak hanya senjata tajam, pendukung yang diduga pemilik senjata tajam juga dibawa polisi untuk diperiksa. Sini, sudah diam. Dari sana, sebelah sana. Sini. Petugas kembali membongkar mobil pendukung lain. Polisi sempat terkecoh karena saat bagasi dibuka, senjata tajam tak ada. Polisi kemudian mencari celah lain dan ternyata senjata tajam ditemukan dalam posisi tertutup kain perlak. Ininya perlaknya ini. Ambil, taruh sini. Perlaknya juga. Biar digelar. Gelar sini, Pak. Sini. Ini bawah ada 2. Puluhan warga yang diduga pemilik senjata tajam ini akhirnya dikumpulkan untuk kemudian dibawa petugas ke Mapolres Bangkalan untuk menjalani pemeriksaan. Mengamankan 10 orang ya di alun-alun di depan Pendopo. Kita amankan karena sebagian mereka juga membawa senjata tajam. Di Pendopo itu ada kegiatan klarifikasi ya. Tim fasilitasi Pilkades terhadap salah satu panitia Pilkades di salah satu desa. Para pendukung calon kepala desa ini membawa senjata sambil menunggu keputusan rapat tertutup di Pendopo Bupati soal kisruh Pilkades desa beberapa waktu lalu. Pendukung calon kepala desa saat itu tak terima dengan hasil penghitungan suara yang dinilai terjadi kesalahan. Petugas gabungan bahkan harus mengamankan beberapa kotak surat suara serta panitia pemilihan dari lokasi Pilkades di desa Banyoneng, Lauk, Bangkalan. Saudara, setelah pencarian 2 hari, bakal caleg yang juga PLT Ketua DPD Golkar Kuburaya ditemukan di Sungai Kapuas. Jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sudarso. PLT Ketua DPD Golkar Kuburaya M. Iqbal Zafarullah ditemukan meninggal dunia di hari kedua pencarian di Sungai Kapuas. Jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sudarso. Kapolres Kuburaya menyebut sudah ada 4 saksi yang diambil keterangannya. Polisi masih menyelidiki motif PLT Ketua DPD Golkar Kuburaya yang meninggal tenggelam. Kami sampai saat ini juga masih melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi yang ada, termasuk juga dari keluarga yang bersangkutan, dalam hal ini istri, karena masih kondisi shock. Jadi kami nanti akan berikan informasi lanjut. Hasil pemeriksaan yang sudah sementara berjalan ini ada sekitar 4 atau 5 orang. Jajaran Ditreskrimsus Polda Bali mengungkap praktik aborsi ilegal yang dilakukan oleh seorang dokter di kawasan Padang Luih, Dalung, Badung, Bali. Terungkap tersangka sudah 2 kali menjalani pidana penjara dalam kasus yang sama. Dr. Ikau, 53 tahun, kembali berurusan dengan polisi akibat tindakannya membuka praktik aborsi secara ilegal. Kali ini, jajaran Ditreskrimsus Polda Bali menangkapnya saat melayani seorang pasien aborsi di tempat praktiknya di kawasan Padang Luih, Dalung, Badung. Pengungkapan berawal dari adanya iklan jasa aborsi di dunia maya. Dalam penyelidikan terungkap, pelaku pernah menjalani pidana penjara akibat tindakan yang sama, yakni vonis 2,5 tahun penjara di tahun 2006 dan vonis 6 tahun penjara di tahun 2009 oleh Pengadilan Negeri Denpasar.
dan mendapati tersangka dokter ini sedang melaksanakan praktek baru saja selesai. Tadi adalah dokter gigi, jadi tidak nyambung dengan profesinya. Beliau dokter gigi tapi belum pernah terdaftar dalam ID. Justru malah dia tidak pernah melakukan praktek dokter giginya. Jadi dokter gadungan gitu. Dibilang dokter gadungan memang dokter ya, dokter gigi ya, tapi ilegal, tidak memiliki izin. Artinya secara aturan yang berlaku yang bersangkutan tidak berhak untuk melakukan praktek tersebut. Inilah rumah tempat praktek aborsi ilegal yang ada di Banjar Adat Celuk, Desa Dalung, Kuta Utara, Badung. Garis polisi masih membentang di sekitar rumah yang menjadi saksi ribuan kasus aborsi. Peristiwa ini sempat membuat warga kaget karena selama ini tak mengetahui kalau tersangka seorang dokter gigi. Dari hasil penyelidikan polisi, tersangka telah melakukan praktek aborsi hingga lebih dari 1.300 pasien sejak membuka praktik aborsi dari tahun 2020. Kalau kita biasanya mendapatkan laporan dari warga-warga, tidak pernah kita mendapatkan laporan dari warga, kan kita tidak tahu jadi. Kita bergerak berdasarkan laporan warga, baru kita. Berarti di sini hanya rumah tinggal gitu yang Ya, Bapak ketahui? tinggal. Oh, rumah tinggal berarti bukan Ya. untuk tempat praktek gitu ya? Itu yang saya tahu. Berarti ini rumahnya sewa atau memang hak milik? Cuma dia beli tanah, dulu kan kaplingan gitu. Selengkapnya kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Sinta Pramadewi. Sinta, berkedok sebagai dokter gigi, artinya tersangka ini memang tidak pernah sama sekali melakukan praktik pengobatan gigi. Baik Ivo dan saudara, memang benar sekali tersangka berinisial IKAW ini memang merupakan kelulusan kedokteran gigi. Namun memang tersangka ini memang belum pernah membuka praktek sebagai dokter gigi dan malah ini membuka praktek sebagai dokter yang melakukan aborsi secara ilegal, dan tersangka juga ini tidak terdaftar dalam organisasi Ikatan Dokter Indonesia Daerah Bali dan juga tidak memiliki izin untuk membuka praktek dokter. Ya, ini ada sekitar 1.300 pasien sejak tahun 2020. Dari kalangan mana saja pasiennya ini? Iya, itu untuk pasiennya ini yang jumlahnya mencapai lebih dari 1.300 yang sudah terdaftar di buku daftar yang ditemukan oleh pihak kepolisian. Ini memang tidak saja dari Bali, namun juga pasiennya berasal dari daerah, sebagian besar daerah Pulau Jawa. Nah, dari keterangan juga, ini pasiennya ini sebagian besar merupakan pelajar yang mereka masih SMA, dan juga ada mahasiswa dan wanita yang belum memiliki status jelas dalam pernikahannya. Dan umumnya mereka datang ini dengan usia kandungan rata-rata masih usia 2 sampai 3 minggu, sehingga saat aborsi ini bentuknya masih berupa gumpalan darah. Itu yang pasien yang ditangani oleh tersangka IKAW ini. Ya, Sinta, selain mengamankan tersangka, apakah polisi juga mengamankan pasien-pasien dari tersangka ini untuk dimintai keterangannya? Ya, itu dan saudara memang pada saat dilakukannya penggerebekan oleh pihak kepolisian, tersangka ini sedang melakukan praktek aborsi terhadap salah satu pasien, dan salah satu pasiennya tersebut saat ini memang dimintai keterangan sebagai saksi. Selain itu juga pihak kepolisian juga meminta keterangan terhadap salah satu pembantunya yang juga ada di lokasi yang membantu dokter dalam menjalankan praktek aborsi ilegalnya. Ya, tersangka ini kan memiliki banyak sekali pasien bahkan dari luar kota. Apakah warga sekitar atau tetangga sekitar rumah tersangka ini tidak mengetahui apa sebenarnya kegiatan dari tersangka selama ini? Ya, itu dari pantauan kami ke lokasi memang dari luar rumah praktek ini tidak tampak seperti tempat praktek dokter pada umumnya, karena memang tidak ada pelang. Kalau pada umumnya tempat praktek dokter itu ada pelang nama dokternya, kemudian ada izinnya, ini tidak terlihat. Jadi memang tidak seperti rumah tinggal, jadi tidak seperti rumah praktek. Dan beberapa warga juga yang kami tanyakan di sekitar lokasi tidak mengetahui bahwa rumah tersebut dijadikan tempat praktek untuk melakukan aborsi. Dan warga hanya mengetahui bahwa orang yang tinggal di sana adalah merupakan seorang dokter gigi. Gitu. Ya, terima kasih. Jurnalis Kompas TV Sinta Pramadewi melaporkan dari Denpasar, Bali. Saudara, jadi tersangka penembakan anggota Karang Taruna di Gunung Kidul, Bribtu Muhammad Karisma terancam dipecat dari Polri. Informasi ini kami hadirkan setelah jeda.
rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Gak bisa, jaga jarak. Masa sih? Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Gentle Gen, kelompok deterjen tumbuhan. Bikin tangan lembut. kayak nggak pernah nyuci. Bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, kelompok deterjen tumbuhan. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax, bisa ngerock and roll. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Saat Stimono dibuat oleh produsen yang menjamin seluruh proses produksinya, itulah kenyamananku menggunakan produk yang bermutu dan halal. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel linu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas. Oh ye. Gatal karena campuran kutu air, mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimex. Gak bisa, jaga jarak. Masa sih? Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Pakai Telkomsel, bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya pakai pulsa atau e-wallet. Langganan sekarang di My Telkomsel. Pegel, pusing sakit kepala. Baru, Plosa Panasin. Oles, pijit, panasnya mendalam dan tahan lama. Hirup, panasin, paling panas dari Plosa. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Saudara, Bribtu Muhammad Karisma Anugrah, pelaku penembakan warga Gunung Kidul, ditetapkan sebagai tersangka. Bribtu Karisma akan diproses secara pidana umum dan sanksi internal Polri. Bribtu Muhammad Karisma Anugrah merupakan polisi yang bertugas di Polsek Girisubo, Gunung Kidul, Yogyakarta. Ia ditetapkan sebagai tersangka atas tewasnya Aldi Aprianto. Tersangka yang saat itu mengamankan kericuhan konser musik tak sengaja menembakkan senjata yang dibawanya. Tersangka dijerat dengan pasal 259 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Selain itu, tersangka juga terancam sanksi internal Polri. Penyidik Polda DIY telah menetapkan satu orang tersangka yang bernama Bribtu MK, pekerjaan Polri, anggota Polsek Condong Jatuh, Depok, Sleman. Mohon maaf, Girisubo. Saat ini kami masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.
Menurut polisi, senjata yang dibawa oleh tersangka merupakan milik juniornya. Saat ingin meredam kericuhan, tersangka meminta senjata api laras panjang sebelum akhirnya naik ke atas panggung. Bribtu Muhammad Karisma Anugrah dianggap melanggar prosedur SOP dan terancam dipecat dari Polri. Melengkapi semua keterangan-keterangan. Nanti sanksi yang paling berat maksimal kita adalah PTDH. Ya, maksimal nanti PTDH. Kemudian terkait dengan masalah pengamanan penggunaan SEMPI tadi, ya kita nanti akan dalami, kita sesuaikan dengan Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan maupun tindakan kepolisian. Jadi nanti kita masih berproses ya, kita dalami. Saudara, kasus suap di Mahkamah Agung dengan terdakwa Herianto Tanaka memasuki babak baru. Rosario de Marshall atau yang dikenal Hercules tiba-tiba hadir mendampingi saksi. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung beragendakan pemeriksaan saksi yakni mantan Komisari PT Wika Dadan Tri Yudianto. Hercules turut hadir untuk mendampingi saksi. Hercules sebelumnya juga sempat dimintai keterangan oleh penyidik KPK dalam kasus yang sama. Ia menyebut mendapatkan uang sebesar 3 miliar rupiah dari Dadan. Namun, Hercules menegaskan uang itu merupakan uang pinjaman dari Dadan. Ada saya di sini, keberadaan saya di sini, saya mendampingi adik saya untuk memberi kesaksian kepada majelis. Jadi untuk yang sebenarnya apa yang diceritakan, apa yang ditanya, apa yang dijawab sesuai dengan fakta. Dan saya juga dengan persoalan itu juga saya juga dipanggil juga 2 kali saya diperiksa, mungkin teman-teman tahu ya. Saudara, Kejaksaan Agung RI minta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara copot jaksa berinisial EKT dari jabatannya. Jaksa tersebut diduga melakukan pemerasan terhadap keluarga tersangka dalam kasus narkoba di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Selain itu, Kejagung juga meminta Kepala Kejati Sumatera Utara untuk menyeret pelaku ke pengadilan umum untuk dapat dipidana. Burhanuddin menegaskan pemeriksaan kasus ini harus diselesaikan secara objektif dan terbuka. Apabila terbukti melakukan tindak pidana, maka pelaku harus diberikan sanksi yang berat, salah satunya pemecatan. Kejaksaan Agung tak pandang bulu terhadap tindakan penyimpangan anak buahnya. Saya tadi malam kebetulan mengkonfirmasi sama Bapak Kajati Sumutnya bahwa terkait dengan EKT yang dilaporkan telah diduga ya meminta sejumlah uang dalam perkara narkotika, ya, Pak Kajati Sumut menyampaikan bahwa pada hari ini telah dilakukan pemeriksaan pengawasan, ya, dan Pak Jaksa Agung secara tegas menyampaikan kepada Pak Kajati Sumut agar pemeriksaan dilakukan secara terbuka, transparan dan cepat, sehingga hasilnya juga cepat kita sampaikan ke teman-teman media. Saat ini Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah memeriksa dan menonaktifkan jaksa tersebut. Selama proses pemeriksaan, pelaku dipindah tugaskan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara juga akan memeriksa keluarga yang dimintai sejumlah uang dalam kasus narkoba di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Ini dia sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Batubara yang sehari-hari memeriksa, meneliti berkas perkara, kemudian menyidangkannya sebagai jaksa penuntut umum. Saat ini dinonaktifkan jabatan jaksanya dan dipindah tugaskan, di SP-kan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Saudara, kasus ini bermula saat salah seorang jaksa di Kejaksaan Negeri Batubara, Sumatera Utara melakukan pemerasan kepada keluarga tersangka dalam kasus narkoba. Jaksa itu meminta uang sejumlah 80 juta rupiah
agar kasus narkotika yang menjerat tersangka dapat diperingan. Pemerasan yang dilakukan jaksa tersebut terekam kamera video dan sempat ramai di media sosial. Masuk final sepak bola SEA Games 2023, Timnas Garuda Indonesia akan menantang tim Gajah Putih Thailand malam nanti. Besar harapan keluarga Timnas Garuda untuk bisa mendapatkan medali emas. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot, nyeri otot. Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi dan pegal itu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Gatal karena campuran kutu air, mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimex. Gentle Gen, kelompok deterjen tumbuhan. Bikin tangan lembut. Kayak nggak pernah nyuci. Bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, kelompok deterjen tumbuhan. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot, nyeri otot. Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi dan pegal itu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Gak bisa, darah. Masa sih? Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu TJ saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Saudara, malam nanti Timnas Indonesia U22 bakal menghadapi musuh bebuyutan Thailand di final SEA Games 2023 yang akan digelar di National Olympic Stadium Kamboja. Ini menjadi final ke-8 Indonesia dalam cabang olahraga sepak bola putra di SEA Games.
Timnas Indonesia U22 akan bertarung melawan Thailand dalam laga final cabang olahraga sepak bola SEA Games 2023. Laga final yang mempertemukan kedua tim ini akan digelar pada malam nanti di National Olympic Stadium, Kamboja. Bagi Indonesia, ini merupakan final ke-8 dalam sepanjang sejarah keikutsertaan di SEA Games. Hasilnya, Indonesia baru juara 2 kali, 5 laga lainnya berujung kekalahan. Pengamat sepak bola Tommy Welly menyebut peluang Indonesia untuk meraih medali emas cabang sepak bola SEA Games 2023 cukup terbuka. Iya, saya pikir kalau peluang Indonesia punya peluang, hanya memang namanya final lawannya Thailand, jelas bukan pertandingan yang mudah. Tidak akan jadi pertandingan yang mudah, tetapi inilah tantangannya menurut saya sih. Penantian 32 tahun setelah terakhir tahun 91, lalu sejak SEA Games U23, lalu U22 sejak tahun 2001, kita juga nggak pernah jadi juara. Total ada 5 kali kita runner up, 79, 97, lalu di era kelompok U23 dan U22 itu ada 2011 kita finalis, runner up, 2013 runner up, 2019 runner up. Jadi memang penantian yang sudah lama. Pelatih Tim Nasional Indonesia U22 Indra Syafri memastikan bahwa pasukannya sudah siap untuk menghadapi Thailand di final sepak bola SEA Games 2023. Indra Syafri menegaskan bahwa ia dan juga para pemain Timnas Indonesia U22 memiliki komitmen untuk memberikan performa terbaiknya. Diumumkan kita tidak jadi menjadi performa terbaiknya, dan saya berharap momentum SEA Games ini menjadi momentum kebangkitan untuk nanti kalau memang kami ditakdirkan bisa menjadi yang terbaik di SEA Games ini. Seperti yang disampaikan tadi, mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat, ya, menjadi momentum untuk PSSI atau untuk sepak bola Indonesia. Selama bertanding di fase grup hingga semifinal, 3 pemain Garuda Muda menjadi sosok penting bagi permainan Timnas Indonesia. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Fajar Faturrahman, dan sang kapten Rizky Ridho. Menghadapi Thailand di partai final bukan hal yang mudah bagi Indonesia. Sementara itu, Thailand mengandalkan 3 pemain yang tampil sangat produktif mulai fase grup hingga semifinal. Mereka adalah Terasak Poi Pimai, Achitpol Kererom, dan Leon James. Laga final Indonesia melawan Thailand menjadi yang paling dinanti masyarakat hari ini. Harapannya, kemenangan dapat diraih setelah 32 tahun Timnas Indonesia tak pernah membawa pulang medali emas sepak bola SEA Games. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, masuk ke babak final tentu saja membuat keluarga pemain tim nasional U22 bangga. Mereka berharap anak-anaknya bisa membawa pulang medali emas di SEA Games 2023. Berharap penantian 32 tahun ini mudah-mudahan Indonesia bisa juara. Dan di situ nama Beckham mungkin akan buat sejarah juga. Amin. Budi Nugraha, ayah Beckham Putra, optimistis sang anak dan rekan timnya kembali sukses menyabet emas bagi bangsa setelah 32 tahun penantian panjang pada ajang SEA Games 2023. Doa untuk anaknya terus ia panjatkan. Dan mudah-mudahan kita akan mengukir sejarah dan merebut medali emas dengan motivasi yang cukup tinggi. Saya percaya dengan Marcelino dan kawan-kawan akan berhasil merebut medali emas. Begitupun Yuni Puji Istiono, ayah pemain bek kanan Timnas U22 Amiruddin Bagas Kava ini juga terus memberikan doa dan dukungan. Akan selalu mendoakan dan terlebih kepada Ananda Amiruddin Bagas Kava, insya Allah akan kita doakan bersama-sama. Yuni mengaku selalu mengikuti perkembangan dari pertandingan yang dilakoni anaknya, termasuk terus berkomunikasi dengan Bagas untuk memberi dukungan moral agar bisa tampil maksimal. Yuni berharap Timnas U22 Indonesia bisa memenangkan pertandingan dalam laga final dan membawa pulang emas SEA Games cabang sepak bola. Akan kita laksanakan nonton bareng bersama warga desa Pandelan Mas, sekaligus juga mendoakan bersama-sama untuk kesuksesan Timnas U22 dan insya Allah khususnya kepada Ananda Amiruddin Bagas Kava.
Timnas sepak bola Indonesia lolos ke final SEA Games 2023 setelah menaklukkan Vietnam 3-2 di Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja, Sabtu kemarin. Indonesia menundukkan Vietnam lewat gol Taufani Muslihuddin saat mendekati akhir waktu pertandingan. Indonesia akan berhadapan dengan Thailand hari ini. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, saat ini sudah bergabung Budi Nugroho, ayah Beckham, putra pemain Timnas Indonesia di SEA Games 2023. Selamat sore Pak Budi, bagaimana Anda melihat pencapaian Beckham bersama rekan-rekannya di Timnas? Ya, yang selama ini yang sudah berhasil melaju ke final SEA Games 2023. Ya, alhamdulillah ya, sangat bangga sekali. Saya sebagai orang tuanya Beckham Putra Nugraha tentunya sangat bangga sekali karena perjuangan mereka sampai tidak pulang lebaran, akhirnya Beckham dan Timnas U22 bisa mencapai babak final SEA Games 2023 dan mudah-mudahan bisa merebut medali emas. Pak Budi, apa dukungan nyata yang diberikan keluarga kepada Beckham untuk bisa menghadapi pertandingan nanti malam? Ya, yang penting ya doa dari saya sebagai ayahnya dan tentunya mamanya juga, kakeknya dan tentunya dari seluruh masyarakat Indonesia juga. Mudah-mudahan Beckham dan kawan-kawan bisa merebut medali emas yang udah lama ya, 32 tahun kita tidak bisa merebut medali emas. Ya. Pak Budi, kapan terakhir bertemu atau berkomunikasi dengan Beckham? Semangat apa yang ketika itu Anda lihat dari Beckham sendiri dan rekan-rekan setimnya? Terakhir saya bertemu dengan Beckham yaitu waktu hari Lebaran ya, kita ada difasilitasi sama pengurus PSSI di Hotel Sultan ya di Jakarta, dan saya lihat motivasi Beckham untuk mengukir sejarah. Setelah 32 tahun Indonesia tidak merebut medali emas, saya lihat Beckham begitu semangat, dia pingin cita-cita dia pingin merebut medali emas untuk SEA Games 2023 ini. Ya, apa pesan yang ingin disampaikan, Anda sampaikan Pak Budi kepada Beckham jelang pertandingan final malam nanti? Ya, mungkin dari saya sebagai orang tuanya tetap semangat, motivasi tinggi, dan jangan gentar menghadapi Thailand. Kita sebagai warga Indonesia tetap semangat untuk Beckham dan kawan-kawan. Mudah-mudahan penantian 32 tahun kita bisa merebut emas malam ini. Iya. Pak Budi, cerita sedikit, Beckham ini sejak kecil anak yang seperti apa? Apakah memang sudah menyukai bola sejak kecil? Ya, memang Beckham dia dari usia 7 tahun dia udah bermain bola. Dia latihan di sekolah sepak bola Uni Bandung, dan dari situ dia udah kelihatan dari usia dini. Tiap turnamen dia merebut top skor sama pemain terbaik terus. Ya, ketika akhirnya Anda menyaksikan bahwa Timnas U22 berhasil masuk ke final dan malam ini akan bertanding, ketika awal sekali Anda mendengar kabar, apakah sudah berkomunikasi dengan Beckham setelah masuk ke babak final kemarin? Tentunya sudah. Kemarin Beckham langsung nelpon, dia sangat bersyukur, berterima kasih kepada saya dengan dukungan dan doanya. Tentunya saya juga ngasih motivasi ke Beckham, jangan sia-siakan di final besok malam, kata saya, karena ini kesempatan untuk mengukir sejarah buat tim nasional U22 Indonesia yang 32 tahun udah lama sekali ya tidak bisa merebut medali emas. Apa yang diucapkannya ketika itu, Pak Budi? Bagaimana dia menceritakan kemenangan dia bersama rekan-rekan setimnya? Ya, Beckham dia menceritakan, alhamdulillah Pak, ini walaupun main dengan 10 pemain, tapi
Indonesia bisa memenangkan pertandingan walaupun Pratama Arhan waktu itu di kartu merah, tapi dengan motivasi, dengan semangat juang untuk merebut medali emas, dan alhamdulillah akhirnya Indonesia maju ke babak final. Iya. Bagaimana reaksi keluarga ketika itu? Katanya ini dukungan bukan cuma dari keluarga tapi juga dari tetangga, warga sekitar daerah rumah Bapak. Benar Pak Budi? Betul. Bukan dari keluarga besar saya saja. Dukungan begitu luar biasa dari masyarakat di kampung saya, yaitu Ranca Kamurang, termasuk Pak Lurahnya Cisranten Kidul dan Pak Camatnya juga ikut menyelamatkan ke saya. Selamat buat Beckham katanya. Dia bangga sekali, Pak Camat, Pak Lurah, apalagi kampung di kampung saya. Dia begitu antusias untuk menyaksikan final malam ini. Ya, terima kasih banyak Pak Budi sudah bergabung bersama kami. Pak Budi, ayah dari Beckham Putra, salah satu pemain timnas U22. Kita sama-sama berdoa ya Pak Budi untuk kemenangan Indonesia malam nanti. Terima kasih, selamat sore. Saudara, juru parkir pemalak pengunjung Masjid Istiqlal Jakarta kabur saat petugas gabungan datangi lokasi. Kami hadirkan setelah jeda. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min Ho, rumah kelapa. 수고했어요. 비스킷 너머로 1, 운특 2번 너머로 1. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜? 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma kelapa gurihnya asli, meleleh. 로마 클라파 비스킷 너머로 1, 운특 2번 너머로 1. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Baru Mayora Mie Oven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, mie-nya lurus, enak diseruput, lebih kenyal, sehat lagi. Mie Oven, inovasi Mayora. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Gentle Gen, kelompok deterjen tumbuhan. Bikin tangan lembut. Kayak nggak pernah nyuci. Bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, kelompok deterjen tumbuhan. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min Ho, rumah kelapa. 수고했어요. 비스킷 너머로 1, 운특 2번 너머로 1. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜? 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma kelapa gurihnya asli, meleleh. 로마 클라파 비스킷 너머로 1, 운특 2번 너머로 1. Pakai Telkomsel, bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya pakai pulsa atau e-wallet. Langganan sekarang di My Telkomsel. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min Ho, rumah kelapa. 수고했어요. 비스킷 너머로 1, 운특 2번 너머로 1. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜? 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma kelapa gurihnya asli, meleleh. 로마 클라파 비스킷 너머로 1, 운특 2번 너머로 1. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu.
mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Saudara, seorang pengendara motor dipalak juru parkir liar sebesar Rp10.000 di depan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Aksi yang meresahkan pengunjung Masjid Istiqlal langsung ditindaklanjuti petugas gabungan. Parkiran di Istiqlal, satu motor 10.000. Tolong di... Pengunjung Masjid Istiqlal ini langsung protes saat dimintai uang sebesar Rp10.000 oleh sejumlah juru parkir liar. Biaya parkir sepeda motor di depan Masjid Istiqlal Rp10.000 dirasa mahal dan tak masuk akal bagi pengunjung yang baru saja beribadah. Karena meresahkan, aparat gabungan Polsek Sawah Besar bersama TNI, Dishub, dan Satpol PP langsung datang ke lokasi untuk melakukan penertiban. Namun, para juru parkir liar menghilang saat petugas datang. Dari fungsi tertutup ya, Polsek kita sudah melakukan penyelidikan Pak. Penyelidikan, kemudian mencari para pelaku parkir liar. Kemudian ya upaya kita sekarang ini ya sudah melaksanakan rapat koordinasi. Hasil dari rapat koordinasi tadi sepakat kita melaksanakan preventive strike. Jadi melakukan penjagaan di sekitar Masjid Istiqlal. Tak hanya menindak juru parkir liar, tetapi petugas Dinas Perhubungan yang turut datang ke lokasi juga tak segan memberikan sanksi tegas berupa penderekan hingga operasi pengempesan ban kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang kedapatan parkir di bahu jalan, salah satunya di depan Masjid Istiqlal. Petugas mengimbau kepada para pengunjung Masjid Istiqlal memanfaatkan sarana parkir resmi yang berada di lingkungan masjid. Jadi himbauan sekali lagi pada pengguna masyarakat juga, apabila dalam melakukan parkir, gunakan fasilitas parkir yang sudah ada dan resmi untuk meminimalisir aksi-aksi premanisme. Polisi Satuan Lalu Lintas kembali memberlakukan tilang manual terhadap pengendara yang melanggar lalu lintas. Dirlantas Polda Metro Jaya meminta warga turut mengawasi polisi saat menilang pengendara agar tidak terjadi pungutan liar. Tilang manual kembali diberlakukan usai adanya evaluasi. Tujuannya untuk menjangkau pengemudi yang ugal-ugalan, pemalsuan plat nomor, serta pengendara motor di bawah umur. Tilang manual akan digelar di wilayah yang tak terjangkau tilang elektronik. Dirlantas Polri juga berharap kepada masyarakat untuk mengawasi polisi saat menilang pengendara agar tidak terjadi pungutan liar. Setelah kita evaluasi jalan memang masih banyak pelanggaran, tetapi kita pun tidak langsung gila-gilaan enggak. Kita pun yang terpenting di sini adalah jangan sampai penindakan yang dilakukan anggota ini menimbulkan kontraproduktif. Dalam artian masyarakat boleh menilai. Saya di sini bukan sampaikan, masyarakat silahkan mengawasi anggota kami yang di lapangan dalam penindakan pelanggaran ini, karena kalau sudah manual berarti terjadi kontak, terjadi komunikasi. Nah inilah yang mungkin menjadi kekhawatiran pimpinan sebetulnya, ya, perilaku daripada anggota. Makanya kami unsur pimpinan sangat membutuhkan bantuan pengawasan anggota kami dalam melakukan penindakan, sehingga tidak ada hal-hal yang di luar kewenangan, di luar melanggar aturan prosedur dalam penilangan. Saudara, bagaimana kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini? Petugas NTMC Polri Bribtu Anissa Nurlita akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Bribtu Anissa. Ya baik, terima kasih Ivo dan juga selamat sore saudara. Menjelang jam pulang kantor, kami dari NTMC Polri akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini di wilayah DKI Jakarta melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas, ya ini di kawasan JPU Korlantas Jakarta Selatan.
Untuk sore hari ini, situasi arus lalu lintas yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke kawasan Gatot Subroto sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, namun arus lalu lintasnya masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Namun untuk dari arah sebaliknya yakni dari arah Gatot Subroto yang akan menuju Cawang sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, namun lalu lintas masih terpantau lancar. Dan untuk arus lalu lintas di tol dalam kota arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi, begitupun untuk arah sebaliknya, sore hari ini masih dapat melaju dengan kecepatan yang normal. Bagi pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan juga kembali kami menginformasikan untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda, kecuali dalam keadaan darurat. Berikutnya saudara, kita akan memantau CCTV ini di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Sore hari ini, situasi arus lalu lintas dari arah jalur flyover, arah Tendean yang akan menuju ke Pancoran, sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya yang akan memasuki gerbang pintu tol dalam kota. Dan kami himbau bagi para pengendara agar tetap berhati-hati dan juga tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan untuk arus lalu lintas di jalur arteri, yakni dari arah Pancoran yang akan menuju ke Kuningan, situasi arus lalu lintas terpantau ramai dan lancar. Dan untuk di jalur tol, yakni dari arah Pancoran yang akan menuju ke Kuningan, sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan yang normal. Harap bagi para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan saudara, kita akan beralih ke kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Lalu lintas sore hari ini yakni dari arah Pancoran yang akan menuju ke Semanggi di jalur arteri pada sore hari ini terlihat dalam keadaan ramai dan lancar yang sudah didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Dan untuk arah sebaliknya juga sore hari ini masih terpantau lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda, serta untuk tidak menggunakan jalur busway sebagai jalur Anda demi keselamatan Anda pribadi maupun pengguna jalan lainnya. Dan baik saudara, untuk yang terakhir kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas yakni di kawasan Pospol Gadok, Jawa Barat. Untuk sore hari ini situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke Puncak terpantau lengang. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Puncak yang akan menuju ke Tajur pada sore hari ini terpantau lancar. Ketersendatan hanya menjelang traffic light, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami himbau untuk mengecek kembali kondisi fisik kendaraan Anda serta lengkapi surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda melakukan perjalanan. Dan saudara, bagi Anda yang ingin mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 1500669 atau juga dapat melalui SMS center di nomor 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Itulah informasi pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Saya Bribtu Anissa, silakan kembali ke Info di studio Kompas TV. Terima kasih Bribtu Anissa atas laporannya, selamat bertugas kembali. Saudara, membuka jalan untuk ambulans yang sedang membawa pasien, seorang perempuan pengendara motor di Sukabumi, Jawa Barat mendapat apresiasi dari polisi. Datang langsung ke rumahnya, polisi memberikan hadiah berupa helm. Kan tadi helm, tadi sepatu, teh, aduh. Perempuan ini berkendara melawan arah dengan maksud membuka jalan bagi sebuah ambulans yang sedang membawa pasien. Aksi heroiknya ini cukup berbahaya karena pengendara tak pakai helm. Menggunakan kaki kanannya, pemotor perempuan itu menghalau pengendara lain yang melintas agar memberi jalan bagi ambulans yang kala itu bergerak dari RSUD Jampang Kulon ke RSUD Sekarwangi, Cibadak. Karena suara sirinenya menyatakan bahwa ambulan itu lagi membawa pasien yang sangat darurat, jadi saya pepet dari samping gitu. Maksudnya memang sengaja untuk ngawal? Mengawal, enggak sama sekali ada niat buat mengawal, cuman itu niat saya aja karena untuk menyelamatkan nyawa orang lain juga. Aksinya ini mendapat apresiasi dari kepolisian. Polisi datang ke rumah Mawarati Prilia di Desa Loji, Kabupaten Sukabumi. Polisi memberikan sejumlah hadiah, salah satunya berupa helm. Hadiah ini sekaligus pengingat agar kedepannya siapapun, termasuk Mawar, pemotor yang berjasa menghalau ambulans ini,
mematuhi dan memakai kelengkapan berkendara demi keamanan selama perjalanan. Andreas Mukhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Terduga pelaku staycation tercatat sebagai dosen. Dia langsung diberhentikan pihak kampus. Kami hadirkan informasi ini setelah jeda. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min-ho, rumah kelapa. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜? 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma kelapa gurihnya asli, meleleh. 로마 클라파 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Gentle Gen, kelapa deterjen tumbuhan. Bikin tangan lembut. Kayak nggak pernah nyuci. Bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, kelapa deterjen tumbuhan. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Gentle Gen, kelapa deterjen tumbuhan. Bikin tangan lembut. Kayak nggak pernah nyuci. Bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, kelapa deterjen tumbuhan. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min-ho, rumah kelapa. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜? 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma kelapa gurihnya asli, meleleh. 로마 클라파 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Baru Mayora Mie Oven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, minyak lurus, enak diseruput, lebih kenyal, sehat lagi. Mie Oven, inovasi Mayora. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min-ho, rumah kelapa. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜? 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma kelapa gurihnya asli, meleleh. 로마 클라파 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Baru Mayora Mie Oven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, minyak lurus, enak diseruput, lebih kenyal, sehat lagi. Mie Oven, inovasi Mayora. Saya selalu merekomendasikan Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. Mampu masuk ke dalam gigi, memberikan proteksi mendalam untuk gigi sensitif. Sekarang, semua orang bisa menikmati minuman dingin tanpa khawatir gigi ngilu. Cobalah. Saudara, terduga pelaku staycation di perusahaan wilayah Cikarang, Bekasi, Jawa Barat nyatanya tercatat sebagai dosen atas kasus yang menjeratnya. Pihak kampus pun memberhentikan sementara aktivitasnya. Identitas seorang manajer yang terjerat kasus ajakan staycation terhadap karyawati kembali diungkap. Terduga pelaku tercatat sebagai salah satu dosen di sebuah kampus di Cikarang Selatan. Karena masih harus menjalani pemeriksaan polisi, pihak kampus pun langsung angkat bicara.
Sikap tegas dilakukan dengan memberhentikan terduga pelaku sebagai tenaga pengajar. Mempercayakan pemeriksaan pada kepolisian, namun karena sudah terdampak viral nama Universitas Pelita Bangsa tadi terdampak, oleh karena itu sementara dosen tersebut diberhentikan sementara sampai ada keputusan dari kepolisian. Oke, kalau ternyata dinyatakan tersangka, kami pasti akan keluarkan press release berikutnya. Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta meninggal dunia saat mengikuti kegiatan pembaretan resimen mahasiswa di Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat. Pihak kampus pun langsung mengevaluasi seluruh kegiatan mahasiswa. Valencia Matalino Arya Putra meninggal dunia usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Pelabuhan Ratu. Mahasiswa program studi geografi itu meninggal karena mengalami dehidrasi berat saat mengikuti long march sejauh 60 km pada Kamis 11 Mei lalu. Jenazah almarhum kemudian dibawa ke rumah duka kawasan Cibubur, Jakarta Timur sebelum akhirnya dibawa ke Magelang untuk dimakamkan. Berjalan kaki dengan jarak jauh yang dalam hal ini sepanjang 60 km. Nah, dari sebelum 10 km ini, almarhum sudah mulai merasakan kondisi badannya drop dan kemudian diminta untuk beristirahat oleh pihak panitia dan juga pihak kesehatan mahasiswa yang bernama KSR. Terkait dengan kejadian yang dialami oleh Valencia, pihak pimpinan UNJ ini kemudian mengevaluasi semua kegiatan kemahasiswaan, khususnya kegiatan yang berada atau dilakukan di luar. 5 pelaku penembakan Puskesmas Depok 1 Sleman, Yogyakarta ditangkap polisi. Otak komplotan ternyata petugas keamanan Puskesmas yang dipecat. Polisi menyebut motif penembakan Puskesmas Depok 1 Sleman dilatar belakangi rasa kesal dan sakit hati salah seorang pelaku. Pelaku yang merupakan petugas keamanan Puskesmas mengaku sakit hati karena dipecat oleh kepala Puskesmas. Pelaku yang kecewa akhirnya merencanakan penembakan itu yang dibantu oleh keempat temannya. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil menyita 2 pucuk airgun jenis Colt Defender seri 90, kemudian 2 buah kotak berisi peluru airgun dan 11 butir peluru jenis Gotri yang ditemukan di lokasi kejadian. Bahwa motif dari penembakan Puskesmas Depok 1 adalah rasa kecewa, sakit hati akibat tersangka HS yang merupakan tenaga pengamanan di Puskesmas tersebut secara mendadak diberhentikan oleh perusahaan outsourcing yang mempekerjakannya atas permintaan dari kepala Puskesmas. Yang ini kemudian Saudara, pemilu akan kita laksanakan pada 14 Februari 2024. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Demikian Indonesia Update. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV, Rumah Pemilu. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Petang.
didukung oleh Kopi di rumah aja bersama Tarik Malaka. Kopi nikmat, nyaman diminum. Setelah ke Lampung, Presiden Joko Widodo kembali melakukan pengecekan kondisi jalan rusak. Kali ini di Provinsi Jambi. Dari 10.000 km jalan kabupaten sepanjang 4.600 km kondisinya rusak. Berbekal kemenangan lawan Vietnam, timnas Indonesia siap menghadapi Thailand di babak final cabang sepak bola SEA Games. Strategi jitu dan semangat pantang menyerah jadi kunci untuk hentikan puasa medali emas selama 32 tahun. Kebersamaan Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto jadi sorotan. Keduanya tampak akrab selang sehari setelah Jokowi melontarkan kriteria calon presiden. Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang bersama saya Cynthia Rompas dan Tifal Solesa hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Informasi pertama akan disampaikan rekan saya Tifal. Silakan. Ya, Cynthia, salam jumpa saudara. Kami mulai jumpa kita kali ini dengan laporan peristiwa. Satu unit kapal speedboat milik pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat terbakar di dermaga pelabuhan Kuripasai, Distrik Wasior. Asap hitam dan kobaran api terlihat membakar kapal speedboat milik pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat di dermaga pelabuhan Kuripasai, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama. Diduga speedboat terbakar saat pengisian BBM untuk persiapan pengantaran bupati. Kebakaran diduga berasal dari bagian belakang speedboat. Warga yang melihat insiden ini langsung berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Akibat peristiwa ini, 1 ABK dikabarkan meninggal dunia, sementara 2 ABK lainnya kritis dan dirawat di RSUD Dr. Albert Torre untuk penanganan medis. Laporan lainnya, saudara, puluhan warga dari 3 desa di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat memblokir jalan tol Cisumdawu menuntut ganti rugi pembangunan jalan tol yang belum diterima. Puluhan warga dari Desa Sirna Mulya, Mulyasari, Girimukti, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, memblokir ruas tol Cisumdawu di kilometer 178. Dalam aksinya, puluhan warga dari 3 desa memblokir ruas tol dengan berdiri dan duduk di tengah jalan sambil mempertanyakan ganti rugi lahan mereka yang sejak 1 tahun lebih belum dibayarkan. Katanya mau membantu masyarakat. Kebetulan Bapak Kasat juga ada. Cuma dekat. Akibat blokade warga ini, lalu lintas di ruas tol Cisumdawu menuju Bandung sempat macet panjang. Polisi pun sempat membantu menenangkan massa untuk mau membuka blokade jalan agar bisa kembali dilintasi pengguna tol. Mobil TMI putar balik.
kita nggak dibayar. Udah 2 tahun lebih. Terus rumahnya udah digusur gitu? Justru itu Pak, rumah kita nggak dibebasin. Sekarang kita dikontrakin juga nggak dibayar kontrakannya. Cuma yang pertama udah sering kali. Udah ke IPP juga udah berapa kali. Sedangkan Bapak Bupati nggak pernah ada tanggapan. Warga yang betul kita datang sini. Dan alhamdulillah aksi berjalan lancar, namun memang ada hambatan tadi tersebut terhadap para pengguna jalan. Dengan warga alhamdulillah ada kesepakatan. Kita ke topik lain. Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono, dicopot dari jabatannya setelah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka dugaan gratifikasi. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memastikan Andi Pramono dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Bea Cukai Makassar, Sulawesi Selatan. Kementerian Keuangan juga telah membentuk tim pemeriksa untuk proses menjatuhkan hukuman disiplin berat. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Herianto dalam rilis resmi menyatakan dalam rangka proses penjatuhan hukuman disiplin sesuai PP 94 tahun 2021 tentang disiplin ASN yang bersangkutan dilakukan pencopotan dari jabatan. Pamer gaya hidup mewah Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono berujung pada status tersangka. Maret lalu, Andi dipanggil KPK untuk klarifikasi harta kekayaannya karena gaya hidupnya dan keluarganya dinilai flexing atau pamer kekayaan di media sosial. Mulai dari penggunaan jam tangan mewah dan cincin blue safir hingga pamer rumah mewah di Cibubur, Jawa Barat. Kini, 2 bulan berselang dari klarifikasi laporan harta kekayaan itu, KPK menemukan bukti permulaan dan menetapkan Andi Pramono sebagai tersangka dugaan gratifikasi. Sudah ada tersangkanya ya, untuk dugaan penerimaan gratifikasi oleh pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan. Yang naik sidik yang mana? Yang di Makassar. Ya, yang di Makassar. Panggilannya kapan Pak? Belum. Kita kan masih manggil saksi tadi kan, 3 orang. Kemudian kemarin menggeledah yang di Cibubur. Kemudian juga melakukan pencegahan agar tidak bepergian ke luar negeri. Itu dulu langkah yang dilakukan oleh KPK. Sebelum Andi, pejabat Direktorat Pajak Rafael Alun Trisambodo juga menjalani proses yang sama. Setelah klarifikasi kekayaan yang dinilai tak sesuai dengan profilnya sebagai ASN, Rafael ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima gratifikasi senilai $90.000 Amerika Serikat. Usai menyelidiki aset dan harta Rafael yang diduga hasil gratifikasi, Rafael Alun Trisambodo ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang dan ia terancam dimiskinkan. Tim Liputan, Kompas TV. KPK akhirnya menetapkan Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono sebagai tersangka dugaan gratifikasi. Bagaimana kasus ini akan menjerat Andi selanjutnya? Apakah mungkin ia dijerat pasal tindak pidana pencucian uang? Kita bahas hal ini bersama dengan pakar hukum tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasi. Bu Yenti, selamat sore, apa kabar Bu? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kabar baik. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Awal mulanya dari flexing di media sosial, terus akhirnya diklarifikasi, masuk proses penyelidikan, dan akhirnya sekarang ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi. Komentar awal dulu Bu. Iya, itu sesuai dengan dugaan awal ya. Kalau saya sih sejak awal begitu ada flexing, kemudian kita nampak kan itu tidak sesuai dengan profilnya itu, pasti ada masalah dengan LHKPN, dengan berarti korupsi, ada gratifikasi, dan kalau saya sih sejak awal juga pasti ada TPPU gitu. Semoga KPK tidak seperti kasusnya Pak Rafael terlalu lama ya, antara gratifikasi dan TPPU. Harusnya ini harus mulai berani dari awal, ini sudah langsung gitu, karena secara teknis dalam pengungkapan penyidikan itu sudah nampak sekali gitu. Jadi jangan ditunda-tunda, supaya apa? Supaya penyitaannya, supaya mengamankannya barang-barang mewah yang
kita duga tidak sesuai dengan perolehannya lebih cepat, lebih aman, dan nanti TPPU-nya hasilnya bisa optimal. Demikian. Dasarnya sudah jelas bahwa harta yang dimiliki tidak sesuai dengan profil dirinya begitu. Dan ini tampaknya juga sedikit banyak sama begitu dengan kasus Rafael Alun Trisambodo. Anda merasa bahwa gambarannya nanti untuk kelanjutan kasus dari Andi Pramono ini juga bakal sama, dikenai jerat TPPU juga? Sama, bahkan saya berharap lebih cepat. Karena kan sudah ada Pak Rafael ya, kemudian Pak Andi juga. Karena Pak Rafael kan sudah menunjukkan itu lebih mudah ya. Artinya nggak usah pakai proses seperti Pak Rafael terlalu lama, ragu-ragu gitu. Ini harusnya segera saja. Itu langsung aja. Langsung saja ada TPPU-nya gitu. Jadi memang kalau dari dari pasal 75 demikian kan, ketika penyidik tindak pidana asal dalam hal ini adalah gratifikasi, kemudian penyidik menemukan 2 bukti permulaan berkaitan dengan TPPU-nya, maka penyidik tindak pidana asal dalam hal ini KPK langsung menggabungkan dua sangkaannya dan melaporkan kepada KPK. Ini untuk urusan nanti kalau memerlukan bantuan-bantuan, dan saya pikir sekarang pun dari LHKPN dan LHA pasti sudah ada. Dan yang paling penting begini, ini kan baik Pak Rafael maupun Pak Andi ini kan munculnya bukan karena inisiatif ya, bukan karena inisiatif ada LHKPN, kemudian ada kecurigaan, kemudian ada metode bahwa LHKPN-nya mencurigakan, kemudian didalami, kan enggak, karena flexing. Artinya apa? Artinya KPK harus punya metode bagaimana caranya LHKPN yang lain yang tidak di-flexing kan, itu juga kemungkinan terjadi begini juga. Jadi kalau mau bersih-bersih semuanya. Dari situlah makanya bisa cepat penelusuran itu sampai akhirnya dijerat TPPU. Menurut Anda begitu, Bu? Iya, tapi jangan sampai begini. Jangan sampai KPK menunggu di flexing gitu ya. Ini kan mengecewakan. Berarti apa? LHKPN kan banyak. Sudah bertahun-tahun, baru sekarang karena flexing masyarakat. Artinya apa? Penegak hukum seolah-olah itu minta dukungan terus dari masyarakat untuk di-flexing, kan nggak bagus seperti itu. Ini sudah pelajaran lah untuk kita semua, untuk KPK, bahwa tidak harus pakai flexing. Yang LHKPN-nya bermasalah, kemudian ada LHA, cari sendiri gitu ya, cari sendiri kemungkinan penyelidikan, bukan penyidikan, penyelidikan bagaimana profilnya, gaya hidupnya, lifestyle-nya, ditanyakan tetangganya, tanyakan teman sekerjanya, sesuai dengan LHKPN-nya apa tidak. Harusnya seperti itu. Sehingga nanti kita akan mendapatkan banyak orang-orang yang wajib LHKPN yang sesuai itu bisa diproses, sehingga negara ini bisa bersih dari orang-orang yang kecenderungannya melakukan korupsi itu. Baik, terakhir Bu, singkat saja. Jadi Anda melihat kalau kita belajar dari 2 kasus ini, RAT dan Andi Pramono, apakah selalu yang awalnya gratifikasi berujung dengan TPPU, dan biasanya modusnya apa, Bu? Iya, hampir selalu gratifikasi, kecuali baru nerima gratifikasi ketangkap ya, itu yang nggak ada TPPU-nya. Tapi kan ini tidak. Modusnya yang ditanyakan tadi, modusnya mulai dari yang sederhana, beli mobil, beli rumah, sampai dengan yang seperti Pak Rafael kemarin ternyata ada Bitcoin. Don't worry, jangan khawatir, walaupun ada Bitcoin nggak masalah, karena Bitcoin itu kan sudah ada peraturannya tahun 2018 dari Kementerian Perdagangan dan juga ada Bapepti. Yang pastinya memang negara ini ketika ada currency digital ya, e-digital currency transaksi itu ya, yang menggunakan e-wallet, menggunakan akun dan sebagainya, dan merupakan alat pembayaran yang sah menurut undang-undang mata uang, maka harusnya negaranya sudah punya mitigasi kalau terjadi ini seperti apa. Jadi tidak ada alasan mengatakan bahwa meskipun Pak Rafael itu white collar crime ya, modusnya itu canggih, tapi tetap bisa karena Bitcoin itu sudah tetap bisa. Jadi jangan alasan ini sulit terus kemudian nggak bisa. Semuanya bisa dilakukan, tergantung bagaimana kemudian KPK harus menindaklanjuti ini semua. Bu Yenti Ganasih, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami di Kompas TV. Sehat selalu, Bu. Selamat sore. Informasi berikutnya sesaat lagi, jelang laga final melawan tim Thailand malam ini. Tim Indonesia U22 terus melakukan persiapan. Para pemain optimistis bisa membawa emas ke tanah air. Pelatih Timnas Indonesia Indra Syafri menyatakan seluruh pemain Timnas dalam kondisi prima
dan siap melawan Thailand dalam partai final SEA Games 2023 malam nanti. Tetap di Kompas TV. Di rumah aja bersama Tarik Malaka. Kopi nikmat, nyaman diminum. Kopi Luwak mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas tendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya, puas semangatnya. Gak kemanisan, mantap. Ngopi di rumah aja bersama Tarik Malaka. Tarik dari lu. Ngopi dulu yuk. Ini baru kopi Tarik asli. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Ekstra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Ekstra, andalanku. Sari gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Baru Mayora mie oven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, minyak lurus, enak diseruput, lebih kenyal, sehat lagi. Mie oven, inovasi Mayora. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Pakai Telkomsel, bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya pakai pulsa atau e-wallet. Langganan sekarang di My Telkomsel. Ngopi di rumah aja bersama Tarik Malaka. Kopi nikmat, nyaman diminum. Anda kembali bersama kami, saudara. Timnas Indonesia terus melakukan persiapan jelang laga final melawan Thailand malam nanti. Bek kiri Timnas Indonesia, Alfeandra Dewangga, optimistis bisa mewujudkan impian pecinta sepak bola tanah air yang rindu gelar juara. Setelah mengalahkan Vietnam 3-2 di babak semifinal, Timnas Indonesia menjalani latihan recovery. Dengan pola permainan selama gelaran SEA Games, Dewangga meyakini skuad Garuda Muda bisa mengalahkan Thailand. Spot samping, depan, belakang tidak masalah, bos.
Pasti pertandingan sangat ketat karena kita tahu Thailand tim yang bagus, organisasi yang bagus, yang pasti kita tim untuk sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi Thailand. Yang pasti dukungan pasti yang kami butuhkan untuk laga final nanti, karena berkat dukungan dan doa rakyat Indonesia kami bisa bersama dan bersatu untuk meraih. Pelatih Timnas Indonesia Indra Syafri menyatakan seluruh pemain Timnas dalam kondisi prima dan siap menjalani debut laga final malam nanti. Indra meyakini tim asuhannya kali ini bisa mengakhiri puasa emas selama 3 dekade gelaran SEA Games. Sebelumnya Indonesia cukup lama absen dari podium juara setelah SEA Games 1991 lalu. Belum ada lagi trofi bergengsi mengisi lemari piala PSSI. Adalah pertandingan puncak dan seperti yang kami sampaikan kemarin bahwa tim ini akan berproses dari pertandingan 4 di grup dan 1 di semifinal, dan mereka sudah mengalami proses itu dengan baik, dan saya berharap dan kami sudah berkomitmen dengan para pemain besok kita memberikan yang terbaik atau menjadi tim terbaik kita, dan semua 19 pemain tersebut siap untuk bermain dan memberikan yang terbaik. Sementara itu, ayah Witan Sulaiman, Humaydi, berharap sang anak bersama rekan-rekannya bisa meraih emas dalam laga final melawan Thailand. Humaydi optimistis timnas bisa menaklukkan Thailand. Sebagai bentuk doa dan dukungan, Humaydi akan menggelar nonton bareng bersama keluarga dan kerabat di halaman rumahnya. Sementara malam akan final. Insya Allah timnas sepak Indonesia bisa memenangkan pertandingan dan bisa meraih medali emas. Menurut saya, istilahnya permainan Indonesia semakin mulai pertama semakin meningkat terus. Kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam di babak semifinal menjadi bekal optimistis untuk menghadapi Thailand di babak final. Saat itu, timnas bermain pantang menyerah dan memenangkan pertandingan meski hanya bermain 10 orang. Doa dan dukungan terus mengalir untuk timnas Indonesia jelang laga final melawan Thailand di ajang SEA Games 2023. Rasa bangga bercampur haru dirasakan Zukran, ayah dari gelandang skuad Garuda Muda Tovani Muslihudin, usai Indonesia melaju ke babak final. Zukran meyakini Tovani bersama rekan-rekannya bisa membawa Indonesia sebagai juara setelah absen selama 32 tahun gelaran SEA Games. Merasa bangga, bahagia, anak kita tuh bisa berbicara di nasional lah, sampai ke internasional. Perasaan saya, kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa dengan restunya, dengan doa-doa kita, dengan usaha-usaha kita, Indonesia bisa melangkah ke final. Rasa bangga dan haru juga dirasakan Suyoto, ayah dari Kapten Timnas SEA Games Rizky Ridho. Suyoto mengatakan dirinya kerap berkomunikasi dengan sang anak saat waktu luang selama gelaran SEA Games untuk memberikan semangat. Akan selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk timnas U20. Enggak, dia berhitung. Dia balik yang berhitung. Selama gelaran SEA Games, Indonesia baru 2 kali juara, sementara Thailand sudah 16 kali menjadi juara. Bagi Indonesia, final kali ini merupakan kali ke-8 sepanjang sejarah keikutsertaan di SEA Games. Tim Liputan, Kompas TV. Jelang pertandingan final sepak bola SEA Games antara Indonesia melawan Thailand, kita lihat bagaimana antusiasme pendukung timnas yang sedang nonton langsung di Kamboja. Kita sudah tersambung bersama salah satu pendukung timnas yang berada di Kamboja, Roni Ruslan. Bung Roni, gambarkan kepada kami keadaan di sana seperti apa, lalu apakah pendukung timnas sudah semuanya berdatangan ke stadion? Gambarkan lebih banyak soal ini. Bung Roni,
Kita coba perbaiki komunikasi kami dengan salah satu warga negara Indonesia di Kamboja, Rodi Ruslan. Kalau kita lihat di visual saat ini yang Anda lihat di layar kaca, saudara, sebagian pendukung Timnas Indonesia sudah datang ke Stadion Olimpik di Kamboja untuk menyaksikan laga Indonesia melawan Thailand. Rencananya atau dijadwalkan akan berlangsung pada malam ini partai finalnya. Kendati akan bermain malam nanti beberapa saat lagi dari sekarang, namun para pendukung atau supporter Indonesia ini sudah mulai berburu atribut dan berbaur dengan pendukung Vietnam. Ini terlihat visualnya sekarang. Ini visual bagaimana keadaan dari Timnas Indonesia. Nah, ini dia saat menjalani proses latihan sebelum menghadapi partai final melawan Thailand yang akan berlangsung malam ini. Beberapa saat lagi dari sekarang kita akan menunggu dan melihat bersama-sama perjuangan akhir dari Timnas sepak bola U22 Indonesia untuk mendapatkan prestasi terbarunya di SEA Games 2023 ini. Anda harus pahami deh saudara, sejauh ini seluruh pemain Timnas Indonesia siap untuk berlaga, namun hanya satu yang absen dalam pertandingan nanti, yakni bek kiri Pratama Arhan yang terkena kartu merah saat melawan Vietnam. Ada beberapa opsi pengganti Arhan, ada Rio Fahmi, ada juga Haikal Al-Hafiz. Nah, ini perkiraan formasi Indonesia lawan Thailand malam nanti. Formasinya adalah formasi 4-2-3-1. Dari sisi individu, ada 3 pemain Indonesia yang diharapkan bisa menjadi pendulang gol dalam partai final malam nanti. Pertama, ada sang kreator di lapangan tengah, Wonderkids Indonesia, Marcelino Ferdinand, yang sudah mengoleksi 2 gol. Kemudian, ada pencetak gol terbanyak dari Indonesia, Fajar Fatur Rahman. Totalnya ada 4 gol di sini, dan ujung tombak yang sudah mencetak 3 gol, Ramadan Sananta, sebanyak 3 gol. Kami akan segera kembali selepas ini. Setelah Lampung, giliran jalan rusak di Provinsi Jambi yang dicek langsung oleh Presiden Joko Widodo. Jokowi menggunakan jenis kendaraan kepresidenan yang sama seperti di Lampung. Dari ranah politik, meski PDI Perjuangan sudah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres, Presiden Jokowi justru kerap melempar kode tertentu dan tampil mesra dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Mengapa Jokowi bermain politik 2 kaki? Kami akan perbincangannya sebentar lagi. Bersama Tarik Malaka. Kopi nikmat, nyaman diminum. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Kopi Luwak mendukung Timnas mendunia di Uzbekistan. Puas tendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya. Kemanisan, mantap. Ngopi di rumah aja bersama Tarik Malaka. Ngopi dulu yuk. Ini baru kopi tarik asli. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu.
Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Ekstra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Ekstra, andalanku. Baru Mayora Mie Oven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, mie-nya lurus, enak diseruput, lebih kenyal, sehat lagi. Mie Oven, inovasi Mayora. Pakai Telkomsel, bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya pakai pulsa atau e-wallet. Langganan sekarang di My Telkomsel. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Ngopi di rumah aja bersama Tarik Malaka. Kopi nikmat, nyaman diminum. Kembali bersama kami, Saudara. Setelah ke Lampung, Presiden Joko Widodo kembali melakukan pengecekan kondisi jalan rusak di Provinsi Jambi. Iring-iringan kendaraan Presiden Joko Widodo melintasi kawasan kota Jambi hingga Muaro Jambi. Sama seperti pengecekan jalan di Lampung, Presiden Jokowi menggunakan jenis kendaraan kepresidenan yang digunakan saat meninjau jalan rusak di Lampung. Dalam pengecekan jalan ini, Presiden didampingi Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Gubernur Jambi Al Haris. Saat melakukan pengecekan, Presiden Joko Widodo sempat turun langsung dari mobil untuk melihat kondisi jalan yang rusak. Saat ini dari 10.000 km jalan kabupaten sepanjang 4.600 km rusak. Sedangkan jalan provinsi yang kondisinya rusak sepanjang 250 km. Kejar, secepatnya. Terima kasih. Kita cek. Tadi jalan produksi untuk nanas ke sana benar rusak. Itu masuk. Akan kita mulai nanti bulan Juli, bulan Agustus. Yang ini, yang tadi jalan kabupaten, yang ini jalan provinsi. Ini juga akan diambil alih oleh pusat dan segera juga dikerjakan. Karena kalau enggak, yang namanya jalan logistik itu sangat penting sekali. Yang namanya jalan produksi itu sangat penting sekali. Sehingga itu yang didahulukan. Apalagi rusak parah, harus segera dikerjakan. Ya, saya rasa itu. Kita beranjak ke ranah politik, Saudara. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani berbicara soal potensi Partai Kuning akan bergabung bersama PDI Perjuangan untuk mendukung Ganjar Pranowo. Kode ini disampaikan Puan saat menjawab celetukan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, saat ia ditanya soal strategi dari PDI Perjuangan untuk menggait partai lain mengusung Ganjar Pranowo. Dasko berceletuk saat itu Puan tengah mengenakan kemeja berwarna kuning.
Puan pun menjawab soal kemungkinan Partai Golkar bergabung karena saat ini PDI Perjuangan membuka pintu komunikasi dengan semua partai politik, termasuk Partai Golkar. Ketua Umum Gerindra, Bapak Prabowo Subianto. Itu tanda-tanda. Bisa semuanya memang, jadi ya begitulah namanya strategi kan rahasia yang nggak boleh dikasih tahu. Tapi seperti Pak Dasko bilang, ini hari ini kuning. Satu kekuatan kerjasama yang nantinya bersama, karena kita bersepakat, saya meyakini semua partai bersepakat bahwa kontestasi 2024 itu harus dijalankan secara baik. Partai Golongan Karya atau Partai Golkar merespons pernyataan Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang menyebut Partai Kuning berpeluang mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Ludwig Paulus, mengatakan partainya masih bersilaturahmi dengan PDIP. Tadi nanggepinnya makin cepat loh ini. Pak Ludwig, nanggepin yang tadi deh Mbak Puan tadi kan bilang mungkin yang kuning-kuning mau bergabung gimana Pak? Justru itu kita masih silaturahmi, jangan itu dulu. Ini lagi jalan baru ngobrol habis ini. Berarti itu tidak lanjutnya ya Pak Ludwig ya? Jadi mungkin berkoalisi dong Pak? Aku udah ngobrol sama Bu Puan, nanti aku baru ngasih. Di lain kubu, Saudara, Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, semalam menemui Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan berlangsung di kantor Kementerian Pertahanan. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Ini merupakan pertemuan kedua HT dengan Presiden selama 1 bulan terakhir. Nanti setelah ketemu ya, baru kita. Nanti setelah ketemu, kita ketemu. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono punya kemampuan sebagai calon Wakil Presiden. Usai menerima kunjungan AHY di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin malam, JK bilang nama Capres dan Cawapres yang diusung merupakan hak dan kewenangan, hak dan kewenangan koalisi partai. Namun, JK menyarankan Anies Baswedan mengambil bakal cawapres pendampingnya dari internal koalisi. Menurut JK, AHY punya kemampuan sebagai bakal cawapres. Sementara itu, AHY meminta pemerintah berlaku adil, tidak menghalangi kandidat tertentu maju dalam Pilpres. Itu ada kewenangan daripada koalisi dan capres. Kalau Pak Agus AHY ini pasti mempunyai kemampuan untuk itu. Tentu di sini pertimbangan itu saya di luar. Jangan sampai seolah-olah ada yang diberikan dukungan, diberikan support langsung maupun tidak langsung, tapi ada yang dihalang-halangi atau tidak diharapkan untuk bisa maju, untuk tidak bisa membangun koalisi. Rasanya ini mengusik keadilan kita. Silaturahmi politik juga gencar dilakukan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Pada Senin sore, Caimin menemui Wakil Presiden Ma'ruf Amin di kediamannya di Menteng, Jakarta Pusat. Menurut Muhaimin, selain berbagi kiat sebagai Wakil Presiden, Wapres Ma'ruf Amin juga mendukung langkah politik PKB berkoalisi dengan Partai Gerindra. Caimin mengklaim Kiai Ma'ruf mendukungnya sebagai bakal calon wakil presiden. Beliau memberikan dukungan kepada PKB untuk berkoalisi dengan siapapun, khususnya dengan Gerindra. Tetapi prinsipnya menyerahkan sepenuhnya PKB untuk benar-benar pinter-pinter menghitung, mengkalkulasi teman dan partner koalisi. Tapi per hari ini beliau juga cocoklah dengan Gerindra. Oh iya pasti mendukung. Sudah. Beliau bilang memang sudah waktunya kamu sekarang.
Topik utama kami kali ini, Saudara, momen keakraban Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terlihat saat menanam mangrove bersama di Taman Wisata Alam Angke Kapuk. Presiden Joko Widodo bahkan sempat mengingatkan Prabowo agar tidak melanggar aturan saat nyapres. Kedekatan Presiden Joko Widodo dengan Menhan yang juga Ketua Umum Gerindra kembali diperlihatkan ke publik. Kedekatan itu terlihat saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Panglima TNI melakukan penanaman mangrove di Taman Wisata Alam Angke Kapuk. Jokowi bersama Prabowo berdampingan menanam bibit mangrove. Beberapa kali Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo terlibat perbincangan akrab dan berjalan bersama di acara tersebut. Jokowi sempat menyinggung nama Prabowo saat ditanya soal aturan bagi menteri yang akan maju dalam Pilpres. Gimana? Menteri yang nyapres bagaimana? Menteri yang nyapres juga sama. Kalau memang waktunya untuk kampanye kurang, ya lebih baik cuti atau banyak. Saya kira yang penting jangan melanggar regulasi, jangan melanggar undang-undang. Nanti tanya khusus yang ini tadi, nanti tolong juga tanyakan ke Pak Prabowo. Pekan lalu, Presiden Joko Widodo sempat menegaskan jika Indonesia membutuhkan pemimpin yang dekat dengan rakyat dan berani demi kepentingan rakyat. Sebelum PDIP menetapkan Ganjar sebagai bakal calon presiden, beberapa kali Jokowi memberi kode dukungan untuk Prabowo maju sebagai capres. Relawan Jokowi belakangan juga mengusulkan nama Prabowo ke Jokowi sebagai bakal capres. Tim Liputan, Kompas TV. Meski Partai Presiden Jokowi, PDI Perjuangan telah mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden, Presiden Jokowi masih kerap melempar kode tertentu dan tampak mesra dengan Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Lalu, mengapa Jokowi bermain dua kaki? Dan bagaimana ia mendayung di antara poros Ganjar dan Prabowo? Sudah bergabung bersama kami kali ini politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu yang terhubung lewat sambungan telepon. Kami juga masih menantikan juru bicara tim pemenangan Prabowo Subianto dari Partai Gerindra Andre Rosiade, dan lewat sambungan virtual juga bergabung saat ini pengamat politik Adi Prayitno. Mas Adi, Bang Masinton, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, Tifal. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bung Masinton, sudah bisa mendengar suara saya? Bung Masinton? Ya, halo, sudah mendengar. Oke, terima kasih sudah bergabung. Ini kan terlihat ya, bahwa kode-kode Jokowi ini, kode-kode presiden ini, terlihat bahwa sudah jelas PDI Perjuangan mendukung Ganjar Pranowo, tapi kok kode-kodenya banyak dilemparnya ke arah Prabowo Subianto. Anda merasa bahwa ini memang presiden menginginkan dua kaki atau gimana sebetulnya tanggapan Anda dari PDIP? Ya, jadi pertama kita harus lihat Pak Jokowi sebagai presiden, kepala negara dan pemerintahan. Kedua, Pak Jokowi sebagai kader partai, ya. Nah, sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, sebagai presiden tentu ya beliau harus bisa berdiri di atas semua kepentingan-kepentingan individu maupun kelompok, begitu ya. Nah, tetapi sebagai kader partai tentu beliau juga memahami posisi dan tugas sebagai kader partai dan sikap serta keputusan partai yang sudah diputuskan oleh Ibu Megawati. Nah, tentu apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya sebenarnya ya tidak seperti yang dibikin judul tadi itu, berdiri di antara Ganjar atau Pak Prabowo. Tapi masa di internal tidak risih? Maksudnya kan ini sudah jelas perintah partai, begitu arahan dari Ketua Umum bahwa PDIP dukungnya Ganjar Pranowo, tapi kok malah di sisi yang lain malah memberikan banyak dukungannya ke Prabowo Subianto, malah kode-kode di banyak tempat begitu. Tidak gelisah PDIP melihat ini? Ya tidaklah. Kita kan bisa membedakan dalam kapasitas apa beliau, Pak Jokowinya sebagai kepala sebagai presiden, terus sebagai kader partai gitu ya. Kalau dalam kapasitas sebagai kader partai ya tentu beliau pasti taat pada keputusan partai.
Dan kemudian ya sebagai presiden tentu beliau ya harus dekat dengan semuanya, termasuk dengan para menterinya seperti itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya secara normatif ya beliau harus lakukan hal seperti itu. Oke. Begitu, Bung. Jadi kalau normatifnya begitu karena tanggung jawabnya juga ada dua begitu, sebagai kader harus mengikuti arahan partai, tapi di sisi lain sebagai presiden. Menurut Anda, Mas Adi, juga Anda menangkap hal demikian atau ada perspektif lain? Tapi jawabnya nanti sambil kita menunggu juga Bung Andre Rosiade bergabung bersama kita dalam diskusi kali ini. Tetap bersama kami saudara di Kompas Petang. Di rumah aja bersama Tarik Malaka. Kopi nikmat, nyaman diminum. Pakai Telkomsel, bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya pakai pulsa atau e-wallet? Langganan sekarang di My Telkomsel. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy. Tastes good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Capek kurang ion? Stop! Tarik nafas, minum Isoplas Coco, baru seenak kelapa Thailand, plus 7 ion, menghidrasi sempurna, bikin badan fit kembali excellent. Isoplas Coco, baru excellent hydration dari Wings Food. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Saya selalu merekomendasikan Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. Mampu masuk ke dalam gigi, memberikan proteksi mendalam untuk gigi sensitif. Sekarang, semua orang bisa menikmati minuman dingin tanpa khawatir gigi ngilu. Cobalah. Baru Mayora mie oven. Bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Bumbunya medok. Mie-nya lurus, enak diseruput. Lebih kenyal. Sehat lagi. Mie oven. Inovasi Mayora. Kopi Luwak mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas nendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya. Kemanisan mantap. Ngopi di rumah aja bersama Tarik Malaka. Tarik dari luar. Ngopi dulu yuk. Ini baru kopi tarik asli. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Ngopi di rumah aja bersama Tarik Malaka. Kopi nikmat, nyaman diminum. Satu informasi terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan diskusi, saudara. Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menyebut deklarasi Ganjar Pranowo dan kebersamaan Jokowi dengan Prabowo berpengaruh
pada peningkatan elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra dalam survei. Hasil survei SMRC menyebut ada kenaikan pada elektabilitas PDI Perjuangan dalam 2 bulan terakhir, yakni 5%. Kenaikan ini terlihat signifikan, salah satunya usai PDI Perjuangan resmi mendeklarasikan Ganjar Pranowo. Sementara hasil survei elektabilitas Partai Gerindra juga meningkat sebanyak 6% dalam kurun waktu 5 bulan terakhir. Kenaikan elektabilitas Gerindra salah satunya dipengaruhi momen kebersamaan Jokowi dan Prabowo yang sering terlihat dalam kurun waktu 5 bulan kebelakang. 2023 ke Mei 2023 itu naiknya signifikan sekitar 5%. Jadi memang PDI Perjuangan itu terlihat ada penguatan dalam 2 bulan terakhir ini ya. Kita juga tahu ada kebersamaan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi bagaimanapun merupakan figur yang masih sangat penting dalam elektoral begitu, karena tingkat kepuasan kepada presiden kita pernah rilis juga masih sangat tinggi. Masih bergabung dalam diskusi kami petang ini politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu lewat sambungan telepon. Kemudian juga baru bergabung saat ini lewat sambungan virtual juru bicara tim pemenangan Prabowo Subianto dari Partai Gerindra Andre Rosiade dan pengamat politik Adi Praitno. Saya sapa dulu Bung Andre sudah bergabung saat ini. Bung Andre apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Terima kasih sudah bergabung. Salam olahraga. Salam olahraga. Ini tampaknya semangat untuk menyambut SEA Games yang akan masuk partai final ini. Langsung saja, sebelum saya ke Mas Adi kalau begitu. Bung Andre, Anda melihat bahwa kode-kode yang disampaikan oleh Presiden tampak seolah-olah mendukung Prabowo Subianto maju dalam pemilihan nanti. Ada komentar? Ya, saya rasa bukan tampak seolah-olah ya. Tapi menurut saya sebenarnya mendukung Pak Prabowo. Karena terlihat dari hasil musrah relawan Pak Jokowi yang kemarin berlangsung hari Minggu, puncaknya di Istora Senayan, itu kan datanya jelas bahwa mayoritas relawan Pak Jokowi itu mendukung Pak Prabowo. Saya bacakan rekapitulasi perolehan suara nasional hasil musrah ya, 20,60% mendukung Pak Prabowo, 19,95% mendukung Mas Ganjar, dan nomor 3 12,15% mendukung Pak Erlangga. Ini kan menunjukkan betul bahwa sinyal-sinyal yang diberikan Pak Jokowi itu berkorelasi, berbanding lurus dengan hasil musrah relawan Pak Jokowi. Dan kita juga tahu hasil berbagai lembaga survei yang ada disebutkan bahwa masyarakat menganggap pertama Pak Prabowo adalah menteri terbaik di kabinet Pak Jokowi, jadi wajar beliau yang dianggap paling pantas untuk melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Yang kedua, yang paling penting, yang perlu kita garis bawahi, mayoritas masyarakat Indonesia menganggap figur Prabowo Subianto lah yang paling layak melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi Kiai Ma'ruf. Itulah yang pada intinya bahwa Presiden Joko Widodo mendukung Prabowo Subianto maju, begitu maksudnya? Saya rasa itu jelas terang-benderang ya. Dan terlihat bahwa memang berbagai survei tadi saya ulangi lagi, beliau adalah menteri terbaik di kabinet Pak Jokowi. Jadi wajar masyarakat maupun presiden ingin menteri terbaik beliau lah yang melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Itu loh. Presiden Jokowi mendukung Prabowo Subianto nih Bang Masinton. Ada komentar nggak gara-gara statusnya sebagai menteri terbaik? Gimana tuh Bang? Ya itu yang namanya klaim kan ya wajar aja lah. Saya nggak dalam posisi membantah klaim itu. Karena semua kan berharap dapat endorse dari Pak Jokowi. Tapi bahwa kesan bahwa Jokowi mendua itu Anda menangkap tidak begitu ya? Ya tidak lah. Ya bahwa Pak Jokowi kan seperti yang saya jelaskan tadi, kalau preferensi secara kami dalam partai politik ya pasti beliau sudah punya preferensi yang segaris dengan keputusan partai. Nah, ya jadi kalau semua hari ini semua berharap bisa dapat endorsan dari Pak Jokowi, kira-kira seperti itu. Oke. Mas Adi, Anda menangkap fenomena ini gimana kemudian? Apakah betul kita bisa menyebut bahwa Presiden Jokowi ini dua kaki mendukung dua pihak, atau ada tujuan lain di balik ini semua? Kalau melihat kecenderungan saat ini bukan hanya dua kaki, tapi ada 3 kaki ya. Satu lagi mana tuh? Kalau kita bersepakat bahwa relawan Jokowi itu adalah replika politik dari Jokowi,
maka hasil musrah yang menyebut 3 nama yang di-endorse itu adalah 3 orang, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Airlangga Hartarto. Kita tidak bisa menafikan Airlangga juga bagian dari endorsement itu, Mas. Oleh karena itu, kalau saya membaca secara rata-rata, kayaknya Jokowi itu berharap di 2024 siapapun nanti yang bertanding adalah all Jokowi's men, orang-orangnya Jokowi. Jadi kalau cita-cita misalnya menyatukan poros politik besar yang terdiri dari partai politik pendukung Jokowi, 6 partai di dalamnya, minus Nasdem tentu saja, itu tidak bisa, maka Jokowi akan membiarkan semua ketua umum partai dan elit dari PDIP misalnya Pak Ganjar itu bisa maju untuk tanding di Pilpres 2024. Kan itu yang terjadi sebenarnya. Itu satu hal yang menurut saya Jokowi bukan hanya mendua, tapi dia mentiga karena ada Airlangga Hartarto yang juga mendapatkan endorsement politik. Saya aku yakin bahwa musrah Jokowi itu pastinya atas koordinasi, atas komunikasi, dan bahkan atas persetujuan dari Jokowi. Karena merah kata Jokowi, merah kata relawan. Kuning kata Jokowi, kuning kata relawan, dan seterusnya. Makanya tidak main-main nama yang dimunculkan itu. Itu yang pertama. Memang kita tidak bisa menutup mata bahwa PDIP itu sama tarikan napasnya dengan politiknya Jokowi. Jokowi bisa jadi presiden, Jokowi bisa jadi gubernur, jadi wali kota, dan seterusnya. Itu karena menggunakan jaket PDIP. Makanya saya juga meyakini bahwa Jokowi itu tidak mungkin akan head to head dan face to face, berhadap-hadapan langsung dengan keputusan politik yang sudah dikeluarkan oleh PDIP yang memutuskan Ganjar Pranowo sebagai kandidat capres. Cuman memang sepertinya Jokowi tidak enak hati kepada Prabowo Subianto, kepada Airlangga Hartarto yang punya keinginan maju di Pilpres. Karenanya Jokowi menggunakan relawan politiknya untuk memberikan kode dan dukungan itu. Secara langsung kita tidak melihat dukungan Jokowi kepada yang lain, tapi para relawannya sangat kelihatan bahwa endorsement, dukungan politik, bahkan gerakan-gerakan di bawah sudah mulai terlihat mengarah ke 08 kepada Prabowo Subianto. Tinggal nanti Mas Atipal bagi saya, kalau sudah mengerucut soal siapa nama kandidat capres yang secara definitif diumumkan oleh KPU sebagai kandidat capres, saya kira Pak Jokowi tidak akan mungkin mendua kembali. Kalau Pak Jokowi misalnya mendukung Prabowo Subianto, tentu Bang Masinton yang akan marah-marah ini. Jadi maksud Anda kemudian dari penjelasan yang Anda sampaikan tadi itu, bahwa Jokowi ini ingin menjadi kingmaker, begitu? Jokowi itu sedang mengorkestrasi sebenarnya soal kemungkinan Pilpres 2024 yang akan datang. Kalau kita melihat rata-rata kan Jokowi kelihatan berharap yang bertanding itu adalah all Jokowi's men. Kalau bisa maju itu Ganjar, Prabowo Subianto, dan Airlangga, saya kira Pak Jokowi akan happy ending. Tidak terlampau peduli misalnya soal siapa yang akan jadi presiden. Karena ketika orang ini dipastikan akan meninggalkan semua legasi politiknya Jokowi. Mau relawannya kemanapun nggak ada soal bagi Jokowi. Tapi kalau ada poros perubahan, ada poros penantang, sepertinya Jokowi punya kepentingan untuk menyamakan kepentingan politik 6 partai pendukungnya ini. Apakah menentukan ataukah dengan koalisi yang lain. Tapi yang jelas kalau sudah ada capres definitif, kalau misalnya Jokowi mendukung kader yang lain, rasa-rasanya PDIP juga akan melakukan resistensi dan protes. Itu yang menurut saya lihat secara umum. Ataupun Gerindra akan mengatakan, sekalipun tanpa Jokowi, sekalipun tanpa endorse Jokowi, 08 Prabowo Subianto akan tegak lurus maju sebagai kandidat Capres 2024. Ini belum clear aja. Semuanya umbang kanan, umbang kiri, bunga-bunga demokrasi. Karena semuanya belum jelas bagaimana konfigurasi politiknya. Ini dua kubu PD nih, yang satu dari PDIP PD bahwa Presiden Jokowi mendukung Ganjar Pranowo, dari kubunya Gerindra juga Presiden Jokowi mendukung Prabowo Subianto. Kalau Anda melihat kecenderungannya ke arah mana nih? Dengan kode-kode yang dilemparkan, dengan bahasa politik yang kemudian muncul di permukaan? Kalau saya sih melihat ya kecenderungan Jokowi ke Ganjar, Mas. Bahkan sebelum Jokowi mengendorse Prabowo Subianto, mengendorse Airlangga Hartarto, Jokowi di depan relawannya selalu menyebut Ganjar adalah sebagai sosok yang layak sebagai suksesornya di 2024. Soal rambut putih, kemudian berkeriput, kemudian ada cara relawan dulu waktu di Jawa Tengah, dan seterusnya, itu kode keras. Cuman kan sebenarnya Jokowi ingin tunjukkan kepada publik bahwa di 2024 Jokowi ini adalah orang penting yang bisa mengorkestrasi, yang bisa menentukan soal kandidasi di Pilpres 2024 yang akan datang. Mengingat Jokowi ini bukan ketua umum partai. Karena apapun judulnya, soal konfigurasi dan poros politik ini kan domain ketua umum partai. Makanya Jokowi ini kan tidak mau ketinggalan kereta. Jokowi ini tidak mau ketinggalan momen. Makanya melalui relawannya, bahasa politik Jokowi disampaikan kepada publik.
memang cukup bersayap, bukan hanya bersayap 2, tapi bersayap 3. Karena ada Erlangga Hartarto di situ yang kemudian perlu diperhatikan, mengingat Erlangga adalah ketua umum partai yang memang masuk 3 besar perolehan pileknya 2019 yang lalu, Mas. Jadi karena ini belum fix, belum ada capres definitif yang ditetapkan oleh KPU, saya kira Jokowi akan mendukung siapapun orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi ingat, kalau sudah ada capres resmi dari KPU, rasa-rasanya Jokowi nggak mungkin main di banyak. Baik, tapi respon dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri gimana dengan sikap dari Presiden Jokowi ini, Bang Masinton? Kita harus melihat Pak Jokowi itu kan sebagai kader partai, benar tadi yang disampaikan oleh Bung Adi Prayitno, gitu loh. Jadi sebagai presiden kan nggak mungkin dong beliau Pak Prabowo, Pak Erlangga jangan maju ya, kan nggak mungkin dong begitu. Nah dalam momen-momen kegiatan pemerintahan ya pasti berbarengan, kan begitu. Tapi kalau persoalan preferensi politik, saya yakinnya Pak Jokowi itu dari dulu sampai sekarang itu ya tetap tegak lurus dengan keputusan partai, gitu loh. Jadi nggak perlu diadu-adu bahwa Pak Jokowi lagi sedang main 2 kaki, 3 kaki, apa segala macam ya. Pak Jokowi kalau Bung Tifa juga dalam posisi sebagai presiden pasti melakukan itu sebagai presiden dan kader partai, gitu loh. Gitu loh, Pak. Oke, Bung Andre, silakan. Ya, kalau menurut saya ya kita lihat saja lah. Kalau dibilang nanti saling klaim kan tidak enak. Tapi yang jelas kami optimis bahwa Pak Jokowi tentu akan mendukung menteri terbaiknya. Itu yang pertama. Tapi apapun juga, ya saat hari ini adalah hari penentuan bangsa Indonesia untuk mengakhiri 32 tahun kita puasa emas di SEA Games. Ya. Jadi saya rasa kegagalan, kemarahan rakyat Indonesia terhadap gagal dunia U20 di Indonesia, mari kita alihkan dengan mendukung timnas kita di SEA Games malam ini. Penantian 32 tahun harus kita akhiri gitu. Itu yang paling penting diskusi kita malam ini daripada urusan capres-capresan sementara ini. Ya, gitu loh. Walaupun begitu tetap saja ini akan menarik untuk dicermati semuanya. Bung Andre, terima kasih banyak. Ya. Bang Masinton juga terima kasih sudah bergabung lewat sambungan audio, dan Mas Adi Praetno juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami kali ini. Sehat selalu untuk Anda semua. Yo, mari. Kompas Petang berlanjut. Bekal kemenangan lawan Vietnam, Timnas Indonesia siap hadapi Thailand di babak final cabang sepak bola SEA Games. Strategi jitu dan semangat pantang menyerah jadi kunci untuk hentikan puasa medali emas selama 32 tahun. Pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat, 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy. Taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Kopi Luwak mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas tendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya, puas semangatnya. Kemanisan mantap. Ngopi di rumah aja bersama Tarik Malaka. Ngopi dulu yuk. Ini baru kopi Tarik asli. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum.
Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel linu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas. Pakai Telkomsel, bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya pakai pulsa atau e-wallet? Langganan sekarang di My Telkomsel. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Piskuan. Kekuatan yang baik dari dalam. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Ekstra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Ekstra, andalanku. Saya Cynthia Rompas, masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara, Timnas Indonesia terus melakukan persiapan jelang laga final melawan Thailand malam nanti. Setelah mengalahkan Vietnam 3-2 di babak semifinal, Timnas Indonesia menjalani latihan recovery. Dengan pola permainan selama gelaran SEA Games, Dewangga meyakini skuad Garuda Muda bisa mengalahkan Thailand. Jelang pertandingan final sepak bola SEA Games antara Indonesia melawan Thailand, kita lihat bagaimana antusias pendukung timnas yang nonton langsung di Kamboja. Kita sudah tersambung bersama salah satu pendukung timnas yang berada di Kamboja, sudah ada Roni Ruslan. Halo Roni. Roni, bagaimana kondisi di sana? Apakah pendukung timnas sudah mulai berdatangan dan memenuhi Stadion Phnom Penh? Ya, betul sekali Cynthia. Saya sekarang berada di depan Olympic Stadium dan ini adalah pusat atau titik kumpul warga negara Indonesia untuk nonton bareng final laga sepak bola antara Indonesia dan juga Thailand pada malam hari ini. Akan kick off di pukul 7:30. Dan sekarang lagi persiapan, ada beberapa pendukung dari Indonesia yang datang secara langsung dari semifinal kemarin. Saya informasikan kepada Anda, yang pertama adalah La Grande, kemudian ada Elteng Garuda, Ultras Garuda, dan juga beberapa komunitas-komunitas yang ada di Indonesia datang langsung untuk nonton bersama dengan kita diaspora Indonesia yang ada di Kamboja. Dan selain itu juga KBRI menyediakan banyak tiket ya, di antaranya 300. Untuk sekarang ini akan dibagikan tiket sekitar 1.500 tiket untuk warga negara Indonesia untuk mendukung penampilan timnas Indonesia di ajang final SEA Games 32 tahun di Kamboja saat ini. Dan yang berada di belakang saya ini adalah tempat masuk nantinya disediakan untuk warga negara Indonesia untuk mendukung timnas melalui pintu yang di belakang saya ini. Dan selain itu juga sudah dipersiapkan pernak-pernik di KBRI tadi, saya sudah melihat final stiker mendukung, mempercantik diri. Kemudian ada bendera yang super besar nanti akan dikibarkan ketika tim Indonesia memenangkan final di SEA Games Kamboja tahun ini. Kemudian kita informasikan juga untuk Anda, saudara, kalau selain masyarakat yang ada di Phnom Penh, jadi diaspora Indonesia yang ada di beberapa provinsi juga diundang untuk datang dan mendukung timnas Indonesia. Ada yang dari Sihanoukville, ada yang dari Kep, ada yang dari beberapa yang ada di Kamboja ini. Cynthia. Baik, terima kasih. Sampaikan yel-yel semangat kemenangan untuk timnas Indonesia di sana. Roni Ruslan melaporkan langsung dari Kamboja. Saudara, sejauh ini seluruh pemain timnas Indonesia siap untuk berlaga. Namun hanya satu yang absen di pertandingan nanti, yakni bek kiri Pratama Arhan yang terkena kartu merah lawan Vietnam. Ada beberapa opsi pengganti Arhan, ada Rio Fahmi, ada juga Haikal Al-Hafiz, dan saudara, ini adalah perkiraan formasi Indonesia melawan Thailand malam nanti dengan formasi andalan 4-2-3-1.
Lalu bagi pertahanan Indonesia, 3 pemain Thailand juga perlu diwaspadai. Ada pemburu top skor yaitu Terasak Poepimai yang sudah mencetak 4 gol. Ada juga Achitpol Kererom serta Yotsa Ronburapa. Saudara, malam ini tim Indonesia U22 akan berhadapan dengan timnas Thailand untuk memperebutkan medali emas SEA Games 2023. Sepanjang turnamen, tim Indonesia tak terkalahkan dan menang meyakinkan. Strategi apa yang perlu dijalankan timnas Indonesia untuk menaklukkan kekuatan utama di Asia Tenggara itu, sekaligus memperkuat titik lemah yang bakal mereka incar. Sudah ada pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy, strategi apa yang kira-kira harus diterapkan pelatih untuk melawan Thailand malam nanti ini, Bung Joy? Ya, strateginya menurut saya Indra Safri sudah menyiapkan dengan sangat baik ya. Kurniawan ada di sana juga, Bima Sakti ada di sana. Dan nggak perlu takut lah lawan Thailand, karena ini kan bukan Thailand yang generasi terbaik yang Thailand pernah punya yang dibawa ke SEA Games kali ini. Dan Thailand pun meskipun mereka merajai ajang SEA Games ya, mereka 16 kali kalau tidak salah sudah menjadi juara di arena ini. Tapi kan SEA Games terakhir mereka nggak jadi juara, juaranya adalah Vietnam, dan Vietnam Indonesia kalahkan. Jadi dari dulu saya sering mengatakan bahwa persoalan Indonesia, baik itu di kelompok umur maupun di tim nasional yang senior, kalau berhadapan dengan Thailand adalah mental block gitu loh. Apalagi kalau kita lihat dari statistik, hampir semua statistik Indonesia kalah. Rekor pertemuan, lalu rekor di SEA Games juga 3 kali ketemu di final, Indonesia hanya menang 1 kali. Jadi kalau lihat semua dari rekor statistik Indonesia kalah. Tapi kalahnya Indonesia di berbagai ajang, terutama di SEA Games, itu juga kalahnya tipis-tipis. Hanya ada kalah sekali 5-0 sih tahun 2015. Tapi sejauh ini kalahnya tipis-tipis saja gitu loh. Jadi kalau menurut saya pada kesempatan sekarang dengan kemenangan beruntun yang diperoleh oleh Pratama Arhan dan kawan-kawan, sayang dia nggak main, harusnya sih bisa dengan percaya diri bisa mengalahkan Thailand kali ini seperti tahun 91 terakhir. Indonesia Bung Joy, tapi kalau dilihat dari lini pertahanannya sendiri perlu ada yang dibenahi tidak untuk pertandingan malam nanti? Saya kira dengan formasi 4 sejajar yang biasanya memang diterapkan oleh Indra Safri, terutama kalau kita lihat pemain seperti Rizky Ridho, Rio Fahmi, itu kan sangat tenang ya, meskipun pada kesempatan ketika berhadapan dengan Vietnam sempat ada panik karena memang Indonesia kekurangan pemain, hanya bermain dengan 10 orang. Tapi kan kemudian tetap bisa menjaga ritmenya, bahkan bisa mencuri gol kemenangan. Jadi dengan 4 yang sejajar itu hanya akan kehilangan Pratama Arhan, tapi saya rasa kehilangan Pratama Arhan itu cuma kehilangan 1 poin penting, yaitu throw in ke dalam. Tapi secara kualitas Haikal saya rasa bisa menjadi pengganti dari Arhan. Artinya kalau menurut prediksi Anda, meskipun Arhan terkena kartu merah, ini tetap bisa menguatkan timnas Indonesia? Betul. Peluangnya berapa nih? Gimana? Peluangnya kan seperti apa nih? Indonesia lebih berpeluang 5-5-4-5 karena bagaimanapun juga menghadapi Thailand harus dihilangin dulu mental blocknya. Kalau mereka masuk lapangan dengan keyakinan Indonesia bisa mengalahkan Thailand dengan melupakan semua statistik yang pernah ada, karena statistik kan tinggal sejarah gitu loh. Ini saya rasa udah modal kuat banget. Apalagi mereka mengalahkan juara bertahan Vietnam kan, meskipun timnya juga sangat berbeda. Tapi Thailand yang sekarang tidak sekuat yang dulu-dulu. Tidak sekuat yang dulu ya? Nah, hanya ada 2 pemain senior, itu pun jam mainnya tidak terlalu banyak. Memang ada top scorer mereka sekarang ini. Tapi posisinya bisa dijaga lah. Saya kira Rio Fahmi bisa menjaga dia. Dan kalau dia di man-to-man marking juga saya rasa tidak bisa berbuat banyak. Jadi kalau pertahanan ketat dan Witan bisa bermain lebih eksplosif, Marcelino Ferdinand juga lebih agresif, Indonesia peluangnya lebih dari 55%, mungkin sekitar 60%. Peluangnya lebih dari 55% untuk menyabet emas. Bung Joy, tapi prediksi Anda siapa pemain yang bisa diandalkan untuk mencetak gol terbanyak?
Marcelino Ferdinand saya kira punya peluang untuk bisa menjadi penentu ya. Kemarin Taulani juga bisa menjadi penentu kemenangan meskipun masuk di babak kedua sudah hampir selesai. Jadi harusnya sih Indonesia punya banyak pemain yang bisa sananta, bisa menjadi target man yang baik juga. Saya rasa ada beberapa pemain yang bisa menjadi andalan. Witan, dia bisa menjadi perusak, dia tidak mencetak gol mungkin, tapi dia bisa menjadi perusak konsentrasi pertahanan dari Thailand. Oke, Bung Joy, tapi seperti ini, penguasaan bola untuk timnas Thailand ini kan bisa dikatakan cukup kuat, cukup patut ditakutkan ataupun dikhawatirkan. Seperti apa untuk mengatasinya? Ball possession mereka mungkin akan sedikit lebih unggul ya, karena memang kalau saya lihat dari semua statistik permainan mereka, mereka memang selalu dominan melawan Myanmar, bahkan mereka lebih dari 60% di semifinal. Jadi Indonesia hanya bisa melakukan marking yang ketat, tidak boleh memberikan ruang. Ya silahkan saja mereka ball possession-nya cukup baik ya, tapi kan dalam banyak kasus ball possession tidak menentukan apa-apa gitu loh. Oke. Oke, kalau untuk taktiknya sendiri seperti apa nih Bung Joy? Baik dari timnas Thailand ataupun timnas Indonesia, akan seperti apa nanti kira-kira bentuknya? Ini kan sudah pertandingan final ya. Saya rasa tidak akan ada satu tim pun yang memilih untuk bertahan. Jadi mereka akan all out menyerang. Cuma problemnya keseimbangan. Keseimbangan antara, karena menurut saya formasinya sama 4-3-3 dan 4-3-3-nya Indra Safri menurut saya dalam banyak hal, terutama ketika mereka transisi dari bertahan ke menyerang jauh lebih tenang. Pemain-pemain Thailand kadang-kadang gerasa gerusu, tapi mereka lebih firm ketika melakukan operan-operan pendek di wilayah mereka sendiri, masuk tidak terlalu cepat. Indonesia jauh bisa lebih cepat kalau melakukan transisi. Jadi keunggulan itu yang harus harus dimanfaatkan betul oleh Witan dan kawan-kawan. Oke, selain timnas Thailand yang lebih firm, apa saja poin-poin yang harus diwaspadai timnas Indonesia terhadap Thailand? Saya rasa ketika saya melihat Indonesia kemarin bermain melawan Vietnam, saya melihat ada progres yang lumayan bagus ya. Bukan lumayan, malah progresnya bagus banget dari sisi mental. Mereka ketinggalan dalam jumlah pemain, sudah disamakan kedudukan, tapi sorot mata mereka, gesture mereka tidak berubah. Jadi mereka bahkan berani untuk keluar dengan 3-4 pemain, meninggalkan hanya beberapa pemain saja di sekitar kotak penalti. Dan itu yang justru membuahkan gol kemenangan bagi Indonesia. Jadi dari sisi mental dan spiritnya saya rasa progresnya luar biasa baik. Dan ini yang modal utama menghadapi Thailand yang sebetulnya tidak kalah juga. Saya agak terkejut dengan Vietnam kemarin yang tidak se-Spartan biasanya ya. Mungkin generasinya sudah generasi milenial yang agak berubah. Ini Thailand juga rasanya tidak terlalu banyak berubah, tetapi memang tidak sebagus tim Thailand yang dulu-dulu, terutama yang kalau kita bicara yang senior. Oke, kalau dari serangan balik yang diandalkan ini cukup efektif tidak kalau dilakukan malam ini? Dengan pertahanan yang cukup solid, saya rasa dengan jangkar yang dipunyai oleh Indra Safri di tengah, rasanya Indonesia bisa melakukan serangan balik itu dengan baik. Apalagi kalau Marcelino Ferdinand bisa bermain cukup liar dan kreatif ya di sisi kanan gitu. Jadi kalau itu bisa dimanfaatkan, Indonesia bisa memanfaatkan serangan balik, atau jangan-jangan malah Thailand yang akan memanfaatkan serangan balik karena mereka banyak sekali mencetak gol dari serangan balik ya, dari 13 gol 6 diantaranya dari serangan balik. Jadi Thailand pun punya kemampuan untuk itu. Indonesia harus hati-hati, tapi serangan balik selalu menjadi opsi. Iya. Kalau prediksi formasi pemain timnas Indonesia akan seperti apa nih Bung Joy kira-kira? Saya rasa nggak akan 4-2-1, 4-2-3-1. Saya rasa 4-3-3 karena 4-3-3 ini menurut saya jauh lebih balance ketika bertahan dan menyerang. Jadi pemain sayap Indonesia bisa menumpuk di sekitar wilayah dekat kotak penalti ketika mendapatkan serangan. Inilah yang saya kira kunci kemenangan ketika kemarin menghadapi Vietnam. Jadi 4-3-3 Indonesia, 4-3-3 juga akan dijalankan oleh Thailand karena mereka juga punya. Ini 4-3-3 ini kan sebetulnya balance antara serangan yang sebetulnya 70% serangan, 30% bertahan, tapi bertahannya itu juga sebetulnya dengan pemain-pemain tengah yang agresif untuk ikut bertahan.
Baik, terima kasih Bung Joy untuk insight-nya. Sama-sama kita akan berdoa untuk kemenangan Indonesia. Semoga saja bisa mengakhiri 32 tahun puasa emas ya. Sama-sama kita doakan timnas Indonesia yang akan berlaga malam nanti. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya Bribtu Muhammad Karisma Anugrah, pelaku penembakan warga Gunung Kidul, ditetapkan sebagai tersangka. Bribtu Karisma akan diproses secara pidana umum dan sanksi internal Polri. Tersangka Bribtu Karisma akan diproses secara pidana umum dan sanksi internal Polri. Bribtu Muhammad Karisma Anugrah merupakan polisi yang bertugas di Polsek Giri Subo, Gunung Kidul, Yogyakarta. Ia ditetapkan sebagai tersangka atas tewasnya Aldi Aprianto. Tersangka yang saat itu mengamankan kericuhan konser musik tak sengaja menembakkan senjata yang dibawanya. Tersangka dijerat dengan pasal 259 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Selain itu, saudara, tersangka juga terancam sanksi internal Polri. Penyidik Polda DIY telah menetapkan satu orang tersangka yang bernama Bribtu MK, pekerjaan Polri, anggota Polsek Condong Jatuh, Depok, Sleman. Mohon maaf, Giri Sobo. Saat ini kami masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.
Menurut polisi, senjata yang dibawa tersangka merupakan milik juniornya. Saat ingin meredam kericuhan, tersangka meminta senjata api laras panjang sebelum akhirnya naik ke atas panggung. Bribtu Muhammad Karisma Anugrah dianggap melanggar prosedur SOP dan terancam dipecat dari Polri. Cukup, jadi kami mohon waktu untuk bisa melengkapi semua keterangan-keterangan. Dari Pak Dir sudah mengatakan bahwa kode etik pelanggarannya ini apakah nanti Saudara, asap tebal hitam terlihat dari lantai 7 Hotel West Prime Kota Balikpapan. Sejumlah tamu dievakuasi oleh BPBD Kota Balikpapan. Saya selalu merekomendasikan Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. Mampu masuk ke dalam gigi, memberikan proteksi mendalam untuk gigi sensitif. Sekarang, semua orang bisa menikmati minuman dingin tanpa khawatir gigi ngilu. Cobalah. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Perebutan gelar juara DFB Pokal dimulai. Laga panas, syarat teknik dan taktik, serta atensi bagi pecinta sepak bola akan tersaji. RB Leipzig, semangat juang pasukan di Rottenbulle bersama Timo Werner CS bertekad meraih gelar juara DFB Pokal 2 musim berturut-turut. Tren positif dari Die Adler Eintracht Frankfurt bersiap mendominasi dan menjadi juara baru. Final DFB Pokal RB Leipzig versus Eintracht Frankfurt, Minggu 4 Juni, live di Kompas TV. Pakai Telkomsel, bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya pakai pulsa atau e-wallet? Langganan sekarang di My Telkomsel. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Bagaimana hakim bisa menemukan kebenaran Rosi, antara dua perbedaan? Karena jumlah pasal yang dinilai bermasalah. Satu meja, The Forum. Ekspresi berbeda ditunjukkan Ferdi Sambo dan Sapa Indonesia Malam. Sekarang bau memang masih. Nilu, Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, kebakaran terjadi di sebuah hotel di Kota Balikpapan. Akibat kebakaran, sejumlah tamu hotel mengalami sesak nafas. Asap tebal hitam terlihat dari lantai 7 Hotel Kota Balikpapan. Asap tebal terlihat sejak pukul 3:30 sore waktu Indonesia Tengah. Pihak BPBD Kota Balikpapan terlihat menerjunkan tim damkar untuk mengevakuasi tamu hotel. Sejumlah tamu hotel langsung menyelamatkan diri melalui tangga darurat. Sebagian melakukan penyelamatan dilakukan secara mandiri, sementara lainnya dibantu BPBD Kota Balikpapan. Asap tebal cukup menyulitkan para pengunjung hotel menyelamatkan diri dan sejumlah korban yang berhasil dievakuasi langsung diberikan oksigen. Saudara, Kompas Petang kami akhiri sampai di sini. Kita sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV independen terpercaya untuk mengikuti perkembangannya. Saya Cynthia Rompas. Dan saya Tifa Solesa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Ngopi di rumah aja bersama Tarik Malaka. Kopi nikmat, nyaman diminum. Karena jarang dikontrol, jadi saya sering pulang malam, nongkrong, ngobrol-ngobrol, terus game gitu ya? Main game ya kak, ntar ngiter-ngiter nyari musuh gitu kak. Kalau karakter tidak dibangun, ya tidak bisa kita menikmati Indonesia emas nanti. Karena tantangan kita ke depan itu sangat berat. Berkas Kompas, Selasa 16 Mei pukul 11 malam di Kompas TV.